Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Adrian. Pria yang di mata dunia memiliki segalanya. Uang, kekuasaan, dan wajah yang membuat wanita antre. Namun di balik jas mahal ini aku hanyalah rongsokan bernyawa. Divonis mandul dan dipaksa membeli seorang istri demi menutupi aib keluarga. Apa jadinya jika pernikahan yang dimulai dengan kebencian dan transaksi jual-beli manusia ini justru menjadi satu-satunya jalan menuju cahaya? Simak kisah kehancuranku sebelum keajaiban itu datang. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Hujan deras mengguyur kaca jendela di lantai 42 gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan malam ini. Aku berdiri diam menatap ribuan lampu kota yang berkedip samar di balik tirai air yang tebal. Orang-orang di luar sana mungkin berpikir aku adalah pria paling beruntung di dunia saat ini. Namaku Adrian Bratadikara. CEO muda dari Bratadikara Group, pemilik kekayaan yang mungkin tidak akan habis sampai 7 turunan. Majalah bisnis menempatkan wajahku di sampul depan bulan lalu dengan judul Sang Raja Midas. Apapun yang kusentuh menjadi emas. Tapi malam ini aku merasa lebih rendah dari debu jalanan yang terinjak-injak sepatu orang berlalu lalang. Di tanganku bukan gelas kristal berisi anggur mahal melainkan selembar kertas hasil laboratorium yang sudah kuremas hingga kusut. Kertas sialan itu baru saja kuterima tadi siang dari Rumah Sakit Pondok Indah. Kata-kata dokter spesialis andrologi itu masih terngiang jelas di telingaku, seolah dia sedang berbisik tepat di sebelahku sekarang. Maaf Pak Adrian, hasil tes menunjukkan Anda menderita azospermia non-obstruktif. Tidak ada sel sperma yang ditemukan dalam cairan Anda. Kemungkinan untuk memiliki keturunan biologis secara alami adalah 0%. 0%. Dua kata itu menghantamku lebih keras daripada pukulan petinju manapun. Rasanya seperti jantungku dicabut paksa dari rongga, dada menyisakan lubang menganga yang dingin dan gelap. Aku Adrian Bratadikara, pewaris tunggal imperium bisnis raksasa divonis mandul. Aku tertawa. Tawa yang kering dan menyakitkan. Tawa yang perlahan berubah menjadi isak tertahan yang menyedihkan. Bayangan wajah almarhum Papah melintas di benakku. Papah yang selalu membanggakan kejantanan dan garis keturunan. Ingat Adrian, kamu adalah singa. Singa harus meneruskan darahnya agar kawanan tetap kuat. Jangan pernah jadi pecundang. Itu kata Papa dulu saat membawaku berburu di hutan Kalimantan. Sekarang singa itu ompong. Singa itu cacat. Darah Bratadikara akan berhenti di aku. Aku adalah titik akhir. Aku adalah kegagalan terbesar dalam sejarah keluargaku. Suara ketukan di pintu membuyarkan lamunanku. Aku buru-buru menghapus sudut mataku dan melempar kertas hasil lab itu ke dalam mesin penghancur kertas. Mesin itu mendesing melumat vonis matiku menjadi potongan-potongan kecil yang tak terbaca. Rahasia ini harus mati bersamaku. Tidak ada yang boleh tahu. Terutama ibumu. Masuk. Perintahku dengan suara yang kubuat sedingin mungkin. Pintu terbuka menampilkan sekretarisku yang tampak ragu-ragu. Maaf Pak Adrian, Nyonya Besar sudah menunggu Bapak di kediaman Menteng. Beliau bilang makan malam keluarga dimulai tepat jam 7. Dan Bapak tahu beliau tidak suka menunggu. Aku menghela napas panjang. Mama, wanita besi yang kini memegang kendali penuh atas hidupmu dan hidupku sejak Papa meninggal. Kalau dia tahu putra semata wayangnya ini cacat, dia pasti akan hancur, atau lebih buruk lagi dia akan membuangku dan menyerahkan tahta perusahaan kepada sepupuku Sirio yang licik itu. Baik, saya segera turun. Jawabku singkat. Perjalanan dari kantor menuju kawasan Menteng terasa sangat menyiksa. Di dalam mobil mewah yang kedap suara ini, aku merasa tercekik. Sopir pribadiku Pak Ujang sesekali melirik dari kaca spion, mungkin heran melihat tuannya yang biasanya sibuk dengan tablet kini hanya melamun menatap kosong ke jalanan macet Jakarta. Di lampu merah bundaran Hotel Indonesia, aku melihat sebuah sepeda motor tua berhenti di samping mobilku. Di atas motor itu ada satu keluarga kecil.
Ayah yang mengemudi, ibu yang memeluk dari belakang, dan seorang anak kecil yang terhimpit di tengah sambil tertawa riang meski mereka kehujanan memakai jas hujan plastik yang tipis. Hatiku perih. Pria pengendara motor itu mungkin tidak punya uang miliaran di rekeningnya. Dia mungkin pusing memikirkan bayaran kontrakan bulan depan. Tapi dia punya sesuatu yang tidak bisa kubeli dengan semua hartaku. Dia adalah seorang ayah. Dia sempurna sebagai laki-laki. Sementara aku hanyalah rongsokan berbalut setelan jas buatan Italia. Allah sungguh tidak adil rasanya. Mengapa mereka yang tidak punya apa-apa justru diberi kelebihan yang paling kuidamkan? Mobil memasuki gerbang tinggi rumah masa kecilku di Menteng. Rumah bergaya kolonial Belanda itu berdiri angkuh dengan pilar-pilar besar yang seolah menindas siapapun yang datang. Begitu aku melangkah masuk, aura dingin langsung menyambut. Bukan karena pendingin ruangan tapi karena suasana rumah ini memang tidak pernah hangat. Aku berjalan menuju ruang makan. Di sana di ujung meja panjang yang terbuat dari kayu jati berukir, Mamah sudah duduk dengan anggun. Rambutnya disanggul rapi tanpa sehelai uban pun terlihat meski usianya sudah kepala 6. Tatapannya tajam menilaiku dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Kamu telat 5 menit, Adrian," ucapnya datar tanpa menoleh, sibuk memotong daging steak di piringnya. "Macet MAH. Ada kecelakaan di Semanggi," jawabku berbohong sambil menarik kursi di seberangnya. Pelayan segera menuangkan air putih ke gelasku. Aku tidak nafsu makan. Tenggorokanku rasanya terkunci. "Makanlah. Kamu terlihat kurus. Seorang pemimpin tidak boleh terlihat lemah," tegur Mamah. Aku hanya mengangguk dan mulai mengiris daging di piringku, meski rasanya seperti mengiris karet. Hening menyelimuti kami selama beberapa menit. Hanya denting garpu dan pisau yang beradu dengan piring porselen yang terdengar. Hingga akhirnya Mamah meletakkan alat makannya dan menatapku lurus. "Kapan kamu akan menikah, Adrian?" Pertanyaan itu. Lagi-lagi pertanyaan itu. Biasanya aku bisa menjawab dengan alasan sibuk ekspansi bisnis, atau belum menemukan yang cocok. Tapi malam ini setelah vonis dokter tadi siang, pertanyaan itu terdengar seperti vonis hukuman mati jilid 2. Aku masih fokus mengembangkan cabang di Surabaya MAH. Proyek di sana butuh perhatian ekstra. Jawabku menghindar. Omong kosong. Mamah memukul meja pelan tapi cukup membuat para pelayan menunduk takut. "Umurmu sudah 32 tahun. Sepupumu Rio, istrinya, baru saja melahirkan anak kedua laki-laki. Kalau kamu tidak segera menikah dan memberi Mamah cucu posisi CEO, akan Mamah pertimbangkan ulang saat rapat umum pemegang saham bulan depan." Tanganku yang memegang garpu gemetar. "Cucu," kata itu menusuk jantungku. Bagaimana aku bisa memberinya cucu MAH? Aku ingin berteriak di depan wajahnya. Aku ingin menangis dan bersujud di kakinya bilang kalau aku mandul. Tapi egoku menahannya. Rasa takut kehilangan rasa hormat menahannya. Aku tidak bisa membiarkan Rio mengambil alih perusahaan. Itu adalah warisan papa yang sudah kujaga mati-matian. Rio akan menghancurkan segalanya demi judi dan wanita. Aku harus bertahan. Tapi bagaimana caranya? Mamah tidak mau dengar alasan lagi. "Mamah sudah pilihkan calon untukmu. Namanya Larasati." Aku mendongak kaget. Dijodohkan. Di zaman modern seperti ini. MAH, aku bukan anak kecil. Aku bisa cari sendiri. Cari sendiri sampai kapan? Sampai Mamah mati. Tidak, Adrian. Gadis ini pilihan terbaik. Dia bukan dari kalangan sosialita yang manja. Dia anak dari mendiang rekan bisnis papahmu, Pak Darmawan. Perusahaannya bangkrut 5 tahun lalu dan dia meninggalkan hutang yang sangat besar pada keluarga kita. Mamah mengambil sebuah map biru di sampingnya dan melemparkannya ke hadapanku. "Buka." Dengan enggan aku membuka map itu. Ada sebuah foto pas-pasor berukuran 4x6 di sana. Foto seorang gadis dengan rambut hitam panjang yang diikat sederhana. Wajahnya polos tanpa riasan tebal. Matanya sayu seperti memendam beban berat. Cantik tapi terlihat rapuh. Namanya Larasati Ayuning Tias. Umur 23 tahun. Ibunya sakit keras. Gagal ginjal dan butuh cuci darah rutin serta operasi transplantasi segera. Rumah mereka di daerah pinggiran Depok sudah disita bank. Mereka tidak punya apa-apa lagi selain harga diri.
Mamah sudah bicara padanya. Dia bersedia menikahimu asalkan kita menanggung semua biaya pengobatan ibunya dan melunasi hutang ayahnya. Aku ternganga. Ini bukan perjodohan. Ini transaksi jual-beli manusia. MAH ini gila. Kita membeli istri. Sebut saja investasi masa depan. Jawab mamah santai sambil meminum airnya. Dia gadis yang sehat. Riwayat keluarganya bagus. Mamah yakin dia bisa memberimu keturunan yang unggul. Bibit bebet bobotnya jelas meski sekarang miskin. Tugasmu hanya satu, Adrian. Nikahi dia. Hamili dia. Beri mamah cucu laki-laki dalam setahun. Setelah itu terserah kamu mau mencintainya atau tidak. Duniaku berputar. Ironi ini sungguh kejam. Mamah memintaku menghamili wanita demi warisan padahal aku tahu itu hal yang mustahil. Tapi kalau aku menolak sekarang mamah akan curiga. Atau lebih parah, mamah akan memaksaku menikah dengan wanita sosialita lain yang mungkin lebih cerdas dan vokal yang mungkin akan menuntut macam-macam. Gadis miskin ini Larasati. Dia butuh uang. Dia terdesak. Mungkin aku bisa memanfaatkannya. Aku bisa menikahinya untuk menutup mulut mamah dan para pemegang saham. Lalu nanti aku bisa membuat alasan. Aku bisa bilang kalau kami tidak cocok, atau mungkin aku bisa merekayasa medis seolah-olah dia yang mandul. Ya Allah, jahat sekali pikiranku. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku adalah hewan yang terpojok. Baik MAH. Ucapku pelan, suaraku hampir tidak terdengar. Atur saja. Senyum tipis kemenangan terukir di bibir mamah. Bagus. Pernikahan akan diadakan 2 minggu lagi. Sederhana saja, hanya akad dan syukuran keluarga inti. Kita tidak perlu pesta besar untuk menantu yang kita beli. Besok dia akan datang ke kantormu untuk tanda tangan perjanjian pranikah. Pastikan kamu mengikatnya dengan kuat, Adrian. Jangan sampai dia menuntut harta gono gini di kemudian hari. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di balkon kamarku menatap langit Jakarta yang kelabu. Aku membayangkan wajah gadis di foto itu. Larasati. Maafkan aku, Laras. Kamu masuk ke dalam kandang singa yang terluka. Aku akan menikahimu tapi aku tidak akan pernah menyentuhmu. Aku tidak ingin kamu tahu aibku. Aku akan membuatmu membenciku supaya suatu hari nanti kamu sendiri yang pergi meninggalkanku. Dengan begitu aku tidak perlu mengakui kegagalanku. Keesokan harinya suasana hatiku semakin buruk. Kantor terasa seperti penjara. Jam menunjukkan pukul 10 pagi ketika interkom di mejaku berbunyi. Pak Adrian, Nona Larasati sudah datang. Suara sekretarisku terdengar. Suruh dia masuk. Jawabku singkat. Pintu terbuka. Dan di sanalah dia. Sosok nyata dari foto yang kulihat semalam. Dia mengenakan kemeja putih yang agak lusuh dan rok kain hitam panjang. Sepatunya terlihat sudah lama dipakai. Dia memeluk tas kain di dadanya seolah itu adalah tameng pelindungnya. Dia menunduk tidak berani menatap mataku. Tubuhnya gemetar halus. Duduk. Perintahku tanpa basa-basi. Aku bahkan tidak berdiri untuk menyambutnya. Aku tetap duduk di kursi kebesaranku bersikap seolah aku adalah raja yang sedang mengadili rakyat jelata. Dia duduk di kursi di hadapanku, gerakannya kaku. Terima kasih, Pak. Suaranya kecil dan lembut. Jangan panggil saya Pak. Kita akan menikah 2 minggu lagi. Panggil saya Mas atau Adrian saja biar tidak kaku di depan ibuku nanti. Tapi ingat, hanya di depan ibuku. Di ruangan ini kamu tetaplah orang asing yang punya hutang 5 miliar pada keluargaku. Laras mengangkat wajahnya sedikit. Matanya bertemu dengan mataku. Ada genangan air mata di sana, tapi dia menahannya sekuat tenaga agar tidak jatuh. Matanya indah berwarna coklat terang kontras dengan wajahku yang kusam kurang tidur. Ada sorot ketegaran di sana yang membuatku sedikit terhenyak. Saya mengerti. Jawabnya. Aku menyodorkan map berisi kontrak pernikahan yang sudah disiapkan pengacaraku semalam. Baca. Pahami. Tanda tangan. Intinya sederhana. Kamu akan mendapatkan pengobatan terbaik untuk ibumu. Ibumu akan dipindahkan ke ruang ICU VVIP di rumah sakit terbaik di Jakarta hari ini juga. Hutang ayahmu lunas. Sebagai gantinya kamu menjadi istriku. Kamu harus patuh. Kamu tidak boleh mencampuri urusan pribadiku.
Dan yang paling penting, jika terjadi perceraian, kamu tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun dari harta Bratadikara. Laras tidak membaca kertas itu. Dia hanya menatapku dengan pandangan nanar. Apakah pernikahan ini hanya bisnis bagi Anda, Mas Adrian? Aku tertawa sinis. Aku berdiri berjalan memutar meja dan mendekatkan wajahku ke wajahnya. Aku bisa mencium aroma sabun mandi bayi yang lembut dari tubuhnya. Bukan parfum mahal seperti wanita-wanita yang biasa menempel padaku. Dengar, Laras. Cinta itu hanya dongeng untuk orang miskin yang butuh hiburan. Di duniaku semuanya adalah bisnis. Kamu menjual kebebasanmu dan aku membelinya dengan nyawa ibumu. Adil bukan? Jadi jangan berharap aku akan menjadi pangeran berkuda putih yang akan memanjakanmu. Jangan berharap aku akan mencintaimu. Jangan berharap aku akan menyentuhmu dengan kasih sayang. Kita hanya suami istri di atas kertas. Paham? Air mata itu akhirnya jatuh membasahi pipi tirusnya. Tapi dia tidak menyekanya. Dia mengambil pulpen di atas meja, tangannya gemetar hebat saat menggoreskan tanda tangan di atas materai. Suara gesekan pena itu terdengar sangat nyaring di ruangan yang sunyi ini. Saya paham. Saya akan melakukan apapun demi ibu saya. Saya sudah tanda tangan. Kapan ibu saya bisa dipindahkan ke rumah sakit? Sekarang juga. Jawabku sambil kembali ke kursiku, memutar badan membelakanginya menatap jendela. Pergilah. Urusan kita selesai. Sampai ketemu di hari pernikahan. Aku mendengar suara kursi bergeser lalu langkah kaki yang menjauh. Pintu tertutup pelan. Saat dia pergi, aku memutar kursiku kembali. Menatap kursi kosong yang baru saja dia duduki. Ada rasa bersalah yang menusuk dada kiriku. Aku baru saja menghancurkan harapan seorang gadis tidak bersalah. Aku baru saja bersikap seperti monster. Tapi ini satu-satunya cara. Aku harus menjadi monster agar dia tidak mendekat. Agar dia tidak tahu bahwa di balik jas mahal dan sikap angku ini ada seorang pria rapuh yang tidak bisa memberikan apa yang paling dia butuhkan dari sebuah pernikahan. Aku membuka laci meja, mengambil botol obat penenang, dan menelannya tanpa air. 2 minggu lagi sandiwara neraka ini akan dimulai. Dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk menjalaninya. 2 minggu berlalu seperti kedipan mata yang menyakitkan. Rasanya baru kemarin aku menandatangani kontrak jual beli nyawa itu di kantorku. Dan hari ini aku berdiri di depan cermin besar di sebuah kamar rias VVIP di Hotel The Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Hotel yang dikenal dengan kemewahan klasik Jawanya ini menjadi saksi bisu di mana aku akan mengikat janji suci yang sebenarnya palsu. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Beskap putih tulang rancangan desainer ternama membalut tubuhku dengan sempurna. Blangkon batik motif parang barong bertengger di kepalaku, simbol seorang raja. Bunga melati yang dikalungkan di leherku menyebarkan aroma wangi yang menusuk hidung. Orang-orang bilang ini adalah aroma pengantin, aroma kebahagiaan. Tapi bagiku ini adalah aroma kematian. Aroma bangkai dari harga diriku yang sudah mati sejak dokter memvonis kemandulanku. Mas Adrian. Semua sudah siap. Akad nikah akan dimulai 10 menit lagi. Suara wedding organizer membuyarkan lamunanku. Aku mengangguk pelan tanpa ekspresi. Aku merapikan keris di punggungku, menarik napas panjang, dan melangkah keluar. Setiap langkah kakiku terasa berat, seolah ada rantai besi yang mengikat pergelangan kakiku. Di ruang serbaguna yang didekorasi dengan ribuan bunga, sedap malam para tamu undangan sudah menunggu. Sesuai perintah mamah, ini hanya acara tertutup. Hanya ada keluarga besar Bratadikara, beberapa rekan bisnis elit, dan kerabat jauh. Tidak ada media. Tidak ada sorotan kamera wartawan. Mamah beralasan ingin menjaga privasi, padahal aku tahu dia malu. Dia malu karena menantunya bukan berasal dari keluarga konglomerat. Dia malu karena harus menikahkan putranya dengan gadis yang ayahnya bangkrut dan meninggalkan hutang. Aku duduk di kursi akad. Di hadapanku duduk penghulu dan seorang wali hakim karena ayah Laras sudah meninggal dunia. Jantungku berdetak bukan karena gugup bahagia, tapi karena ketakutan yang menjalar. Ketakutan bahwa aku sedang menyeret orang lain ke dalam neraka pribadiku. Lalu dia masuk. Larasati. Napas semua orang seolah tercekat sesaat. Dia mengenakan kebaya putih sederhana namun membalut tubuh rampingnya dengan sangat anggun.
Rambutnya disanggul rapi dengan hiasan Paes Ageng Yogyakarta yang membuatnya terlihat seperti putri keraton. Wajahnya menunduk. Tidak ada senyum di bibirnya. Tapi kecantikannya memancar dari kesederhanaannya itu. Dia berjalan perlahan didampingi tantenya menuju meja akad. Saat dia duduk di sampingku, aku bisa merasakan hawa dingin menguar dari tubuhnya. Tangannya yang diletakkan di atas meja tampak gemetar hebat. Dia takut. Tentu saja dia takut. Dia sedang menyerahkan hidupnya pada pria asing yang sombong demi menyelamatkan nyawa ibunya. Saya terima nikah dan kawinnya Larasati Ayuningtyas binti Darmawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Suaraku lantang dan tegas. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam pengucapannya. Bertahun-tahun memimpin rapat pemegang saham membuatku ahli dalam bersandiwara. Aku bisa terdengar sangat meyakinkan bahkan saat hatiku kosong melompong. Sah. Kata sah menggema di ruangan itu diikuti ucapan alhamdulillah dari para saksi. Sekarang dia resmi menjadi istriku. Resmi menjadi milikku. Dan resmi menjadi korban keegoisanku. Setelah akad selesai kami duduk bersanding di pelaminan untuk menerima ucapan selamat. Mamah berdiri di sampingku tersenyum lebar senyum palsu yang biasa dia pamerkan di depan kolega bisnisnya. Selamat Adrian. Pilihan ibumu memang tidak pernah salah. Cantik sekali istrimu. Bisik salah satu rekan bisnis, papa sambil menyalamiku. Aku hanya tersenyum tipis. Lalu datanglah dia. Rio. Sepupuku. Pria yang selalu menjadi duri dalam daging di hidupku. Dia datang bersama istrinya yang sedang hamil tua anak kedua. Rio menatapku dengan tatapan meremehkan lalu beralih menatap Laras dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan yang membuatku ingin menonjok wajahnya. Wah wah wah. Selamat ya Mas Adrian. Akhirnya sang Raja Midas menikah juga. Ucap Rio dengan nada yang dibuat-buat. Aku kira kamu tidak doyan perempuan Mas. Soalnya selama ini dingin banget. Ternyata seleramu unik juga. Gadis lugu begini apa bisa mengimbangi gaya hidup kita? Darahku mendidih. Tapi aku menahannya. Terima kasih Rio. Urus saja urusanmu. Rio tertawa kecil lalu mendekatkan wajahnya ke telingaku. Hati-hati Mas. Kudengar ayahnya penipu ulung yang lari dari hutang. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan? Jangan sampai hartamu dikuras habis oleh gadis kampung ini. Ingin rasanya aku merobek mulutnya saat itu juga. Tapi aku merasakan tangan Laras meremas kain samping kursinya dengan kuat. Dia mendengar itu. Dia mendengar penghinaan itu. Wajahnya pucat tapi dia tetap diam menunduk. Ada rasa sakit yang aneh di dadaku melihatnya dihina seperti itu. Harusnya aku membelanya. Harusnya aku sebagai suami membentaknya. Tapi aku diam. Aku membiarkan Rio berlalu dengan tawa kemenangannya. Karena aku pengecut. Karena aku ingin Laras tahu bahwa di keluarga ini dia tidak punya pelindung. Bahkan suaminya sendiri pun tidak akan membelanya. Malam harinya kami dibawa ke rumah pribadiku di kawasan Pondok Indah. Rumah yang kubeli 3 tahun lalu dan selama ini kutempati sendirian. Rumah yang besar sunyi dan dingin. Sama seperti pemiliknya. Para pelayan sudah menyiapkan kamar utama dengan hiasan kelopak mawar merah di atas tempat tidur king size. Lilin-lilin aromaterapi dinyalakan menciptakan suasana romantis yang justru terasa mencekik bagiku. Begitu pintu kamar tertutup dan hanya tinggal kami berdua keheningan yang canggung langsung menyergap. Laras berdiri mematung di dekat pintu, masih mengenakan kebaya pengantinnya yang berat. Dia tampak bingung dan takut. Tangannya meremas-remas ujung kebayanya. Mas, apa Mas mau mandi dulu? Biar saya siapkan air hangat. Suaranya memecah keheningan lembut dan ragu-ragu. Aku tidak menjawab. Aku berjalan menuju lemari besar mengambil bantal dan selimut tebal. Lalu dengan kasar aku melemparkannya ke sofa panjang yang ada di sudut kamar. Tidur di sana. Ucapku dingin tanpa menoleh padanya. Laras terkejut matanya membelalak. Di sofa Mas. Iya. Di sofa. Apa kurang jelas? Bentakku. Aku berbalik menatapnya dengan tajam. Dengar Laras. Sudah kubilang di kantor waktu itu. Pernikahan ini hanya di atas kertas. Jangan pernah berpikir kamu boleh tidur di ranjang yang sama denganku.
Jangan pernah berpikir kamu boleh menyentuh barang-barang pribadiku. Dan jangan pernah berpikir kita akan melakukan hubungan suami istri. Tubuh Laras tersentak mundur seolah aku baru saja menamparnya. Matanya mulai berkaca-kaca lagi. Tapi Mas, ini malam pertama kita. Apa kata pelayan nanti kalau melihat saya tidur di sofa? Aku tidak peduli. Itu urusanmu untuk mencari alasan. Jawabku ketus sambil mulai melepas beskap pengantinku dengan kasar. Dan satu lagi. Jangan panggil aku Mas saat kita berdua saja. Panggil Adrian. Aku bukan masmu. Aku adalah bosmu yang kebetulan berstatus suami di KTP. Air mata itu akhirnya tumpah. Laras menunduk bahunya terguncang menahan isak tangis. Sakit sekali melihatnya menangis. Ada bagian kecil di hati nuraniku yang berteriak menyuruhku berhenti. Menyuruhku memeluknya dan meminta maaf. Menyuruhku bilang bahwa aku melakukan ini karena aku merasa tidak pantas untuknya. Bahwa aku takut mengecewakannya di ranjang karena ketidakmampuanku. Bahwa aku takut jika aku membiarkannya masuk ke hatiku aku akan hancur lebur saat dia tahu aku mandul. Tapi ego dan rasa takutku lebih besar. Aku mematikan rasa ibaku. Aku masuk ke kamar mandi dan membanting pintu dengan keras meninggalkan Laras yang menangis sendirian di tengah kamar pengantin yang seharusnya penuh cinta. Di bawah guyuran shower air dingin aku memukul dinding kamar mandi. Sialan. 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 Apa yang kulakukan? Aku menyiksa gadis yang tidak bersalah. Gadis yang rela mengorbankan masa mudanya demi ibunya. Tapi bayangan wajah Rio dan ancaman mamah terus menghantuiku. Cicil. 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 Kata itu seperti mantra kutukan. Kalau Laras tahu aku mandul dia pasti akan cerita ke orang lain. Kabar itu akan sampai ke telinga Rio. Dan tamatlah riwayatku. Bratadikara Group akan jatuh ke tangan orang yang salah. Aku keluar dari kamar mandi 30 menit kemudian dengan hanya mengenakan jubah mandi. Aku melihat Laras sudah tidak berdiri di sana. Dia sudah berganti pakaian dengan piyama sederhana yang lusuh. Dia sedang melipat kebaya pengantinnya dengan hati-hati dan meletakkannya di gantungan. Dia menoleh saat melihatku keluar. Matanya sembab hidungnya merah. Tapi dia mencoba tersenyum. Senyum yang sangat menyedihkan. Air hangatnya sudah siap di bathtub. Adrian. Katanya pelan memaksakan diri memanggil namaku tanpa embel-embel Mas. Kalau kamu mau berendam silakan. Saya akan tidur sekarang. Dia berjalan menuju sofa mengambil bantal yang tadi kulempar dan meringkuk di sana. Sofa itu cukup besar tapi tetap saja tidak senyaman kasur. Dia menarik selimut sampai menutupi lehernya memunggungiku. Aku berdiri terpaku menatap punggung kecilnya yang gemetar. Dia tidak melawanku. Dia tidak marah padaku. Dia justru masih sempat menyiapkan air hangat untukku meski baru saja kuhina. Kebaikan macam apa ini? Apakah dia bodoh? Atau dia memang malaikat yang salah tempat? Aku mematikan lampu utama menyisakan lampu tidur yang remang-remang. Aku naik ke atas ranjang king size yang empuk dan luas ini. Rasanya sangat sepi. Biasanya aku menyukai kesendirian. Tapi malam ini kesendirian itu terasa menyiksa. Aku bisa mendengar suara napas Laras yang teratur dari arah sofa. Dia pasti kelelahan. Seharian berdiri menyalami tamu dengan sanggul berat di kepala dan hati yang hancur. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi dan aku masih belum bisa memejamkan mata. Hujan kembali turun di luar sana menambah dingin suasana kamar ini. Tiba-tiba aku mendengar suara rintihan kecil dari arah sofa. Ibu, jangan tinggalin Laras Bu. Dia mengigau. Suaranya terdengar sangat ketakutan. Aku bangun dan duduk menatap ke arah sofa. Dalam remang cahaya aku melihat Laras gelisah dalam tidurnya. Keringat dingin membasahi dahinya. Dia sedang bermimpi buruk. Mungkin mimpi tentang ibunya yang sedang berjuang di rumah sakit. Entah dorongan dari mana aku turun dari ranjang dan berjalan mendekat ke sofa. Aku berlutut di samping wajahnya. Wajah lelah itu tampak sangat polos saat tidur. Tanpa sadar tanganku terulur ingin menyeka keringat di dahinya. Tapi tanganku berhenti di udara hanya berjarak beberapa sentimeter dari kulitnya. Jangan sentuh dia Adrian. Bisik logikaku. Kalau kamu menyentuhnya kamu akan menginginkannya.
Dan kalau kamu menginginkannya, kamu akan menyakitinya lebih dalam lagi saat dia tahu kamu tidak bisa memberinya anak. Aku menarik tanganku kembali. Mengepalkannya kuat-kuat hingga kuku menancap di telapak tangan. Maafkan aku Laras. Bisikku lirih nyaris tak terdengar. Aku melakukan ini untuk melindungimu. Lebih baik kamu membenciku sekarang daripada kamu kecewa nanti. Lebih baik kamu pergi meninggalkanku karena aku jahat daripada kamu bertahan dengan pria cacat sepertiku. Aku kembali ke ranjang menarik selimut menutupi seluruh tubuhku mencoba lari dari rasa bersalah yang mencekik. Keesokan paginya aku terbangun karena aroma masakan yang menggugah selera menyusup masuk ke kamar. Aku membuka mata dan melihat jam. Pukul 6 pagi. Sofa sudah kosong. Selimut sudah terlipat rapi. Aku mandi dan bersiap-siap ke kantor. Meski ini hari Minggu, seorang CEO tidak mengenal hari libur. Terutama CEO yang sedang menghindari istrinya sendiri. Saat aku turun ke ruang makan, pemandangan di sana membuatku terdiam di tangga. Meja makan yang biasanya kosong melompong atau hanya berisi roti tawar kini penuh dengan hidangan. Ada nasi goreng kampung, telur dadar, dan teh hangat yang masih mengepul. Laras sedang menata piring. Dia mengenakan daster rumahan yang sederhana, rambutnya dikuncir kuda. Saat melihatku turun, dia tersenyum. Kali ini senyumnya terlihat sedikit lebih tulus meski matanya masih bengkak sisa tangis semalam. Selamat pagi Mas. Maksud saya Adrian. Sapanya canggung. Saya buatkan nasi goreng. Saya tidak tahu selera kamu apa, tapi kata Bibi di dapur kamu suka nasi goreng yang pedas. Aku menatap nasi goreng itu. Baunya mengingatkanku pada masakan almarhum nenek dulu. Perutku berbunyi. Jujur aku lapar sekali. Tapi egoku kembali mengambil alih. Aku tidak boleh terlihat luluh. Aku tidak boleh membiarkan dia merasa diterima di rumah ini. Aku berjalan melewati meja makan tanpa melirik sedikit pun pada makanan yang sudah dia buat susah payah. Aku makan di luar. Ucapku dingin sambil terus berjalan menuju pintu depan. Jangan sok tahu tentang seleraku. Dan jangan pernah masuk ke dapur lagi tanpa izinku. Itu wilayah pembantu, bukan wilayahmu. Langkahku terhenti sesaat ketika mendengar suara piring diletakkan dengan keras. Bukan dibanting tapi diletakkan dengan hentakan kecewa. Laras tidak menjawab. Dia tidak mengejarku. Aku masuk ke dalam mobil di mana Pak Ujang sudah menunggu. Jalan Pak. Perintahku. Saat mobil bergerak keluar gerbang, aku melirik ke kaca spion. Aku melihat Laras berdiri di ambang pintu, menatap kepergianku. Dia tidak menangis lagi. Tapi tatapannya berubah. Tatapan terluka itu perlahan berganti menjadi tatapan dingin. Tatapan seseorang yang mulai membangun tembok pertahanan. Bagus Adrian. Bagus. Batinku berteriak. Kamu berhasil. Dia mulai membencimu. Rencanamu berjalan lancar. Tapi kenapa rasanya sakit sekali? Kenapa ada rasa sesak yang menghimpit dada saat melihat nasi goreng yang ditinggalkan begitu saja di meja makan itu? Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang sama. Perang dingin di dalam rumah mewah. Aku menjadi hantu di rumahku sendiri. Pulang larut malam, pergi pagi buta. Menghindari interaksi sekecil apapun. Laras pun mulai berubah. Dia tidak lagi menyapaku dengan ramah. Dia menyiapkan keperluanku, menyiapkan baju kerjaku, tapi dia melakukannya dalam diam. Seperti robot. Hingga suatu malam kejadian itu terjadi. Kejadian yang membuat pertahananku goyah untuk pertama kalinya. Malam itu aku pulang jam 11 malam dengan kepala pening luar biasa. Proyek di Surabaya bermasalah dan aku baru saja memecat 2 manajer yang tidak becus. Emosiku sedang labil. Saat aku membuka pintu rumah, lampu ruang tamu masih menyala. Dan di sana di sofa ruang tamu Laras tertidur sambil memeluk sebuah buku tebal. Buku akuntansi. Aku baru ingat dia adalah sarjana ekonomi sebelum keluarganya bangkrut. Dia tertidur dalam posisi duduk, kepalanya terkulai tidak nyaman. Aku mendekat berniat membangunkannya dan menyuruhnya pindah ke kamar. Tentu saja ke sofa kamar. Tapi langkahku terhenti saat melihat apa yang ada di meja di depannya. Ada semangkuk bubur yang sudah dingin dan segelas air putih serta obat sakit kepala. Ada secari kertas kecil di sebelahnya. Tulisannya rapi. Muka kamu kelihatan pucat tadi pagi. Jangan lupa minum obat. Aku tungguin sampai kamu pulang.
Jantungku berdegup kencang. Dia menungguku. Dia memperhatikan kesehatanku padahal aku memperlakukannya seperti sampah. Kenapa? Kenapa dia melakukan ini? Saat aku sedang memegang kertas itu, Laras terbangun. Dia mengerjapkan mata kaget melihatku sudah berdiri di depannya. Dia buru-buru berdiri merapikan rambutnya yang berantakan. "Kak, kamu sudah pulang. Maaf saya ketiduran. Buburnya pasti sudah dingin. Mau saya hangatkan sebentar?" Tanyanya gugup. Aku menatapnya tajam. Rasa pusing di kepalaku makin menjadi-jadi. "Kenapa kamu masih bangun? Kenapa kamu peduli?" bentakku. Suaraku serak karena lelah. Laras menunduk meremas jemarinya. "Karena kamu suami saya," jawabnya pelan tapi tegas. "Mau sejahat apapun kamu memperlakukan saya di mata Allah, kamu tetap imam saya. Dan sudah tugas saya memastikan kamu baik-baik saja." Jawaban itu seperti tamparan keras di wajahku. "Imam." Dia menyebutku imam. Imam macam apa yang menelantarkan makmumnya? Imam macam apa yang mandul dan membohongi istrinya? "Cukup!" teriakku. "Jangan bawa-bawa agama." Aku muak mendengarnya. "Tidur sana. Jangan ganggu aku." Aku menepis tangan Laras yang mencoba mengambil tas kerjaku. Tepisan itu terlalu keras hingga membuat Laras terhuyung ke belakang. Pinggangnya menabrak pinggiran meja kaca dengan keras. "Au!" Laras meringis kesakitan memegangi pinggangnya. Wajahnya menyiratkan rasa sakit yang nyata. Napasku tercekat. Aku refleks ingin maju ingin menolongnya. "Laras," panggilku panik. Tapi Laras mengangkat tangannya memberiku isyarat berhenti. Matanya menatapku lurus. Mata yang dulu sayu kini menyala dengan api keberanian yang baru kulihat. "Jangan mendekat," ucapnya dingin. Sangat dingin. Hampir mirip dengan nada bicaraku biasanya. "Saya tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatianmu Tuan Adrian." Dia berbalik dan berjalan tertatih-tatih menuju tangga menuju kamar kami. Meninggalkanku yang berdiri mematung di ruang tamu. Meninggalkanku dengan rasa penyesalan yang membuncah hebat. Malam itu untuk pertama kalinya aku menyadari satu hal. Istri yang kubeli ini, istri yang kuanggap lemah ini, ternyata jauh lebih kuat daripada aku. Dan aku mulai takut. Benar-benar takut. Bukan takut rahasiaku terbongkar, tapi takut kehilangan wanita yang baru saja kunsakiti itu. Pagi itu matahari Jakarta malu-malu menampakkan dirinya di balik selimut polusi abu-abu. Namun bagiku tidak ada matahari hari ini. Yang ada hanyalah mendung kelabu yang menggantung di langit-langit rumah mewah di Pondok Indah ini. Kejadian semalam berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak yang terus mengulang adegan mengerikan itu. Suara benturan tubuh Laras ke meja kaca. Rintihan sakitnya. Dan tatapan matanya. Tatapan yang membunuhku perlahan-lahan. Aku turun ke ruang makan dengan langkah berat. Biasanya ada aroma masakan yang menyambutku. Tapi pagi ini hanya ada aroma pewangi ruangan rasa lemon yang tajam dan artifisial. Meja makan kosong. Tidak ada nasi goreng. Tidak ada teh hangat. Bahkan gelas pun tidak ada. Dapur bersih dan rapi seolah tidak ada kehidupan di sana. Hatiku mencelos. Inilah yang ku mau bukan. Aku ingin dia menjauh. Aku ingin dia berhenti peduli. Tapi kenapa rasanya sesakit ini? Kenapa rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas ususku hingga mual? Aku berjalan menuju garasi. Pak Ujang sudah siap di samping mobil sedan hitam mengkilap. Dia membukakan pintu untukku. Wajah tua itu menatapku dengan sorot bertanya-tanya. Mungkin dia heran kenapa Nyonya tidak mengantar Tuan sampai ke pintu depan seperti biasanya dalam seminggu terakhir. "Jalan, Pak." Perintahku singkat tanpa menatapnya. Mobil meluncur menembus kemacetan jalan arteri Pondok Indah yang sudah padat merayap. Di dalam mobil aku mencoba membuka tablet memeriksa laporan saham. Tapi huruf-huruf dan angka-angka di layar itu seolah menari-nari mengejekku. Pikiranku melayang pada Laras. Apakah pinggangnya memar? Apakah dia bisa berjalan dengan baik? Apakah dia sudah makan? Arg! Aku menggeram frustrasi sambil melempar tablet ke jok sebelah. Pak Ujang terlonjak kaget tapi dia tidak berani bertanya. Sesampainya di kantor di kawasan SCBD suasana hatiku semakin kacau.
Para karyawan yang berpapasan denganku buru-buru menunduk dan menyingkir takut terkena semprotan amarah sang CEO yang sedang labil. Aku masuk ke ruanganku membanting pintu dan menghempaskan tubuh ke kursi kebesaran. Interkom berbunyi. "Pak Adrian, ada Pak Rio ingin bertemu." Belum sempat aku menjawab, pintu ruanganku sudah terbuka. Rio masuk dengan senyum miring yang khas. Dia berjalan santai tanpa permisi duduk di kursi di hadapanku dan menaikkan kakinya ke atas meja. Gayanya sungguh kurang ajar. "Ada apa?" tanyaku dingin. "Santai sedikitlah Mas sepupu. Aku cuma mau kasih kabar gembira. Proyek resort kita di Bali yang dipegang timku sukses besar. Keuntungannya naik 200% bulan ini." Rio menyeringai memainkan korek api mahal di tangannya. "Mamah Tante Ratna pasti senang mendengarnya. Posisimu sebagai CEO mulai goyah ya Mas. Apalagi ku dengar proyek Surabaya yang kamu pegang sedang berdarah-darah." Aku mengepalkan tangan di bawah meja. "Rio benar. Aku sedang kehilangan fokus. Masalah pribadiku mulai menggerogoti profesionalitasku." "Keluar Rio. Aku sedang sibuk." Rio tertawa. Dia menurunkan kakinya dan berdiri. Mencondongkan tubuhnya ke arahku. "Sibuk apa Mas? Sibuk mikirin istri barumu yang katanya gadis kampung itu? Atau sibuk mikirin cara bikin anak? Hati-hati lo Mas. Kalau kelamaan kosong nanti orang-orang mulai curiga. Jangan-jangan pistol Mas Adrian ini macet. Atau malah pelurunya kosong." Dek. Darahku berhenti mengalir sesaat. Wajahku pasti pucat pasi karena Rio tertawa semakin keras melihat reaksiku. Dia hanya menebak. Dia hanya bercanda kasar. Dia tidak tahu kebenarannya. Tapi candaan itu tepat sasaran menusuk ulu hatiku yang paling dalam. "Tutup mulutmu." Geramku rendah. Rio mengangkat bahu pura-pura takut. "Wu santai bro. Sensitif banget kayak perawan. Ya sudah, aku keluar dulu. Jangan lupa rapat umum pemegang saham tinggal 2 minggu lagi. Siapkan mentalmu untuk turun tahta Mas." Rio keluar sambil bersiul meninggalkan ruangan yang tiba-tiba terasa sangat sempit dan kekurangan oksigen. Aku melonggarkan dasi yang terasa mencekik. Napasku memburu. Ancaman itu nyata. Rio mengincar posisiku. Dan jika aku jatuh, aku tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya harga diri, tidak punya warisan, dan tidak punya keluarga. Siang itu aku memutuskan untuk tidak makan siang. Perutku perih tapi aku menghukum diriku sendiri. Pukul 2 siang sekretarisku masuk membawa sebuah amplop coklat. "Pak, ada titipan tagihan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk perawatan ibu mertua Bapak. Katanya perlu persetujuan Bapak untuk tindakan cuci darah tambahan karena kondisi pasien drop." Aku menerima amplop itu. Membukanya. Tagihan puluhan juta rupiah. Angka yang kecil bagiku tapi sangat besar bagi Laras. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Laras pasti sedang di sana. Dia pasti sedang menemani ibunya. "Batalkan semua jadwal sore ini." Perintahku sambil menyambar jas. "Saya mau kemana Pak?" tanya sekretarisku bingung. "Inspeksi lapangan." Bohongku. Aku menyuruh Pak Ujang mengantarku ke RSCM Kencana di daerah Salemba, Jakarta Pusat. Sepanjang perjalanan hujan kembali turun membasahi ibu kota. Langit menangis seolah mengerti kegundahan hatiku. Sesampainya di rumah sakit, aku tidak langsung masuk ke kamar rawat inap VVIP tempat Ibu Laras dirawat. Aku berdiri di balik dinding kaca mengintip ke dalam. Di sana aku melihatnya. Laras duduk di samping ranjang pasien. Dia memegang tangan ibunya yang terbaring lemah dengan selang-selang infus yang menancap di tubuh kurusnya. Wajah Laras terlihat lelah. Matanya bengkak. Tapi dia tersenyum lembut sambil menyuapi ibunya potongan buah. "Bu, Laras seneng banget bisa ngerawat ibu di tempat sebagus ini. Suami Laras Mas Adrian baik banget Bu. Dia yang bayar semua ini. Dia sayang sama Laras." Aku terpaku. Tenggorokanku tercekat. Dia berbohong. Dia memujiku di depan ibunya padahal aku memperlakukannya seperti binatang. Dia menutupi kebusukanku demi ketenangan hati ibunya. Ibu Laras tersenyum lemah, suaranya parau. "Alhamdulillah Enduk. Ibu bersyukur kamu dapat suami yang tanggung jawab. Kamu harus jadi istri yang baik ya. Jangan bantah suami. Surga istri ada pada suami."
Doakan ibu cepat sembuh biar bisa gendong cucu dari kalian. Tangan Laras yang memegang garpu buah berhenti di udara. Tubuhnya menegang. Cucu, kata itu lagi. Laras menunduk menyembunyikan wajahnya. Iya Bu, doakan saja ya. Laras pasti jadi istri yang baik kok. Aku tidak sanggup lagi melihatnya. Aku berbalik berjalan cepat meninggalkan lorong rumah sakit itu. Dadaku sesak. Rasa bersalah ini semakin besar hingga rasanya ingin meledak. Aku lari ke parkiran masuk ke dalam mobil dan menyuruh Pak Ujang memacu kendaraan secepat mungkin. Kemana saja asal bukan di sini. Aku berakhir di sebuah bar eksekutif di kawasan Senopati. Tempat di mana orang-orang kaya Jakarta menenggelamkan masalah mereka dalam gelas-gelas alkohol mahal. Aku memesan whisky 1 botol. Meneguknya gelas demi gelas mencoba membakar rasa sakit di dada. Tapi alkohol tidak membantu. Wajah Laras yang tersenyum palsu di depan ibunya terus menghantuiku. Jam 11 malam aku pulang dalam keadaan setengah mabuk. Hujan masih deras di luar. Tubuhku menggigil bukan hanya karena AC mobil tapi karena ada demam yang mulai merayap naik. Kepalaku berat sekali. Saat aku membuka pintu rumah suasana gelap gulita. Tidak ada lampu ruang tamu yang menyala seperti semalam. Tidak ada Laras yang tertidur di sofa menungguiku. Rumah ini mati. Aku berjalan sempoyongan menaiki tangga. Kakiku terasa seperti kapas. Saat sampai di kamar pintu tidak terkunci. Aku membukanya. Laras ada di sana. Tapi dia tidak tidur di sofa. Dia tidur di lantai beralaskan karpet tipis di pojok kamar jauh dari jangkauan AC. Dia meringkuk memeluk lututnya. Sofanya kosong. Bantal dan selimutnya sudah dia pindahkan ke lantai. Dia benar-benar menjaga jarak dariku. Dia tidak ingin membuatku marah lagi. Aku ingin memanggilnya. Ingin menyuruhnya pindah ke sofa atau bahkan ke kasur. Tapi lidahku keluh. Dan tubuhku semakin tidak bisa diajak kompromi. Rasa dingin yang menusuk tulang membuat gigiku bergemerutuk. Pandanganku mulai kabur. Aku merangkak naik ke atas tempat tidur king size-ku. Menarik selimut tebal sampai menutupi kepala. Tapi dingin ini tidak mau pergi. Rasanya seperti ada es batu yang mengalir di dalam pembuluh darahku. Laras, panggilku dalam hati. Tolong aku. Tapi tidak ada suara yang keluar. Aku terbaring di sana menggigil hebat sendirian di atas kasur seharga ratusan juta sementara istriku tidur di lantai yang dingin di pojok ruangan. Karma. Ini pasti karma. Pagi harinya aku terbangun dengan kepala yang serasa mau pecah. Seluruh badanku sakit semua. Tenggorokanku kering kerontang seperti padang pasir. Aku mencoba bangun tapi duniaku berputar hebat. Aku jatuh kembali ke bantal. Jam di nakas menunjukkan pukul 9 pagi. Aku terlambat ke kantor. Ini pertama kalinya dalam 5 tahun aku terlambat bangun. Aku menoleh ke pojok kamar. Kosong. Karpet itu sudah digulung rapi. Laras tidak ada. Apakah dia pergi? Apakah dia meninggalkanku? Kepanikan menyergapku. Aku memaksakan diri untuk bangun. Dengan berpegangan pada dinding, aku berjalan keluar kamar. Setiap langkah adalah siksaan. Keringat dingin mengucur deras membasahi piyama sutraku. Laras, suaraku parau nyaris tak terdengar. Aku menuruni tangga dengan susah payah. Rumah sepi. Tidak ada siapa-siapa. Laras, teriakku lebih keras tapi yang keluar hanya cicitan lemah. Tiba-tiba mataku menangkap sosok itu di dapur. Laras sedang berdiri membelakangiku sedang mengaduk sesuatu di atas kompor. Dia mengenakan celemek lusuh. Kakiku lemas. Dia masih di sini. Dia tidak pergi. Aku ingin berjalan mendekat tapi kakiku tersandung karpet ruang tengah. Bruk. Tubuhku ambruk menghantam lantai marmer yang keras. Pandanganku menggelap. Aku mendengar suara panci jatuh. Lalu suara langkah kaki berlari mendekat. Adrian. Mas Adrian. Suara itu. Suara panik itu. Aku merasakan tangan halus menyentuh pipiku. Tangan yang hangat. Ya Allah. Badan kamu panas banget, Mas. Kamu demam tinggi. Aku mencoba membuka mata. Wajah Laras terlihat samar di atasku. Ada kekhawatiran yang tulus di sana. Bukan kebencian. Bukan dendam. Hanya kekhawatiran murni. Kenapa? Bisikku lemah.
Kenapa kamu peduli? Aku jahat? SSTT. Jangan bicara dulu. Kamu sakit. Laras berusaha memapahku bangun. Tubuhnya yang kecil berjuang menahan berat badanku yang jauh lebih besar. Dia meringis. Aku ingat pinggangnya sakit. Lepaskan, nanti kamu sakit. Tolakku lemah mencoba mendorongnya. Diam. Bentaknya. Kali ini suaranya tegas bercampur isak tangis. Kamu suami saya. Diam dan biarkan saya urus kamu. Dengan sisa-sisa tenaga dia memapahku kembali ke kamar. Dia tidak membawaku ke sofa. Dia membaringkanku di atas ranjang king size-ku. Di tempat yang selama ini kuharamkan untuknya. Dia menyelimutiku. Lalu berlari ke kamar mandi. Terdengar suara air mengalir. Sesaat kemudian dia kembali dengan baskom air hangat dan handuk kecil. Dia membuka kancing piyamaku. Mengompres dadaku yang naik turun menahan sesak. Mengompres dahiku. Sentuhan tangannya begitu lembut, begitu menenangkan. Jauh lebih ampuh daripada obat penenang manapun yang pernah kutelan. Maaf, racauku dalam demam. Maafkan aku Laras. Aku mandul, aku tidak berguna. Aku tidak tahu apakah aku mengucapkannya dengan keras atau hanya dalam hati. Tapi aku melihat tangan Laras terhenti sesaat di dahiku. Laras menatapku lekat. Ada air mata yang menetes dari pelupuk matanya jatuh tepat di pipiku yang panas. Tidurlah Mas. Kita bicara nanti kalau kamu sudah sembuh. Bisiknya. Itu hal terakhir yang kuingat sebelum kegelapan menelan kesadaranku sepenuhnya. Aku jatuh ke dalam tidur yang panjang dan kelam dihantui mimpi-mimpi tentang masa lalu dan dosa-dosa yang tak terampuni. Namun di tengah kegelapan itu, aku merasakan ada satu titik cahaya yang hangat. Tangan Laras yang menggenggam tanganku erat seolah dia adalah jangkar yang menahanku agar tidak hanyut di bawah arus kematian. Cahaya matahari sore menerobos masuk melalui celah gorden tebal kamar tidurku. Membentuk garis-garis debu yang menari-nari di udara. Aku mengerjapkan mata perlahan. Kepalaku masih terasa berat seperti ada batu besar yang menindihnya. Tapi rasa dingin yang menusuk tulang semalam sudah hilang. Berganti dengan kehangatan yang aneh. Kehangatan yang menjalar dari telapak tanganku. Aku menoleh ke samping. Dan pemandangan itu membuat napasku tertahan. Laras. Dia tertidur dalam posisi duduk di lantai, kepalanya bersandar di tepi kasur tepat di samping lenganku. Salah satu tangannya yang kecil menggenggam erat jemariku yang besar dan kasar. Wajahnya terlihat damai meski ada jejak kelelahan yang nyata di bawah matanya. Rambutnya yang hitam panjang terurai sebagian menutupi pipinya. Dia tidak tidur di sofa. Dia tidak tidur di pojok ruangan. Dia tidur di sini. Di sampingku. Menjagaku seperti penjaga setia yang takut tuannya hilang ditelan mimpi buruk. Aku menatap tangan kami yang saling bertautan. Tangan Laras terasa kasar di beberapa bagian, mungkin bekas kerja kerasnya dulu membantu ibunya mencuci atau memasak. Tapi genggamannya begitu hangat. Seolah dia sedang mentransfer sisa-sisa nyawanya untukku. Kenapa? Pertanyaan itu kembali berdengung di kepalaku. Kenapa kamu bertahan Laras? Kenapa kamu tidak lari saat aku mendorongmu? Kenapa kamu tidak membiarkan aku mati kedinginan dalam kesombonganku sendiri? Perlahan aku mencoba menarik tanganku. Aku tidak pantas mendapatkan kehangatan ini. Aku adalah monster yang baru saja menghancurkan hidupnya. Tapi begitu aku bergerak sedikit saja Laras langsung tersentak bangun. Matanya terbuka lebar. Ada kepanikan sesaat sebelum fokusnya kembali. Dia langsung menegakkan tubuhnya dan menatapku lekat. Mas Adrian, kamu sudah sadar. Tangannya langsung beralih ke dahiku. Memeriksa suhu tubuhku dengan punggung tangannya. Gerakannya begitu alami tanpa keraguan sedikitpun. Alhamdulillah. Panasnya sudah turun banyak. Suaranya terdengar sangat lega. Dia menghela napas panjang seolah baru saja lepas dari beban ribuan ton. Kamu bikin saya takut Mas. Semalam demam kamu sampai 40 derajat. Kamu meracau terus. Saya hampir telepon ambulans tapi kamu nolak disentuh orang lain. Aku terdiam. Tenggorokanku kering. Aku mencoba duduk tapi tubuhku masih lemas. Laras dengan sigap membantu menopang punggungku dan menumpuk dua bantal di belakangku agar aku bisa bersandar nyaman. Minum dulu. Dia menyodorkan gelas berisi air hangat.
Aku menurut seperti anak kecil. Air itu membasahi kerongkonganku yang tandus. Rasanya nikmat luar biasa. Terima kasih. Ucapku pelan. Kata itu terasa asing di lidahku. Sudah berapa lama aku tidak mengucapkan terima kasih dengan tulus pada seseorang. Laras tersenyum tipis. Wajahnya merona merah mungkin karena malu atau kaget mendengar ucapan terima kasihku. Sama-sama Mas. Sekarang kamu harus makan. Dari kemarin siang perut kamu kosong. Saya sudah buatkan bubur ayam. Resep ibu saya. Semoga cocok di lidah kamu. Dia mengambil mangkuk bubur dari meja nakas. Masih hangat. Aromanya gurih dengan taburan bawang goreng dan suiran ayam yang melimpah. Perutku berbunyi nyaring. Laras terkekeh pelan suara tawa yang renyah dan menenangkan. Sini saya suapin. Tangan kamu masih gemetar gitu. Biasanya aku akan menolak. Harga diriku terlalu tinggi untuk disuapi seperti bayi. Tapi kali ini aku tidak punya tenaga untuk membantah. Dan jujur saja ada bagian kecil dari hatiku yang merindukan perhatian seperti ini. Perhatian yang dulu sering kudapatkan dari almarhum papa sebelum dia mendidikku menjadi robot bisnis. Suapan pertama masuk ke mulutku. Rasanya sederhana tapi entah kenapa sangat lezat. Jauh lebih lezat dari makanan bintang 5 yang biasa kusantep saat menjamu klien. Ada rasa kasih sayang di dalamnya. Rasa rumah. Enak. Tanyanya penuh harap. Aku mengangguk pelan. Lumayan. Jawabku gengsi. Padahal dalam hati aku ingin bilang ini bubur ternak yang pernah kumakan. Laras tersenyum lebar. Matanya menyipit membentuk bulan sabit yang indah. Syukurlah. Habiskan ya biar cepat sembuh. Hening menyelimuti kami selama beberapa saat. Hanya suara sendok beradu dengan mangkuk. Di sela-sela kunyahan tiba-tiba ingatan semalam berkelebat. Racauan demamku. Aku ingat aku menyebut-nyebut soal mandul. Jantungku berdetak kencang. Laras. Panggilku tiba-tiba. Tanganku menahan tangannya yang hendak menyuapkan bubur lagi. Ya Mas. Semalam, waktu aku demam, apa aku bicara sesuatu yang aneh? Laras terdiam. Dia menunduk menatap bubur di mangkuk. Gerakannya terhenti. Ruangan menjadi hening seketika. Aku menahan napas menunggu vonisnya. Kalau dia dengar tamatlah aku. Harga diriku sebagai laki-laki akan hancur lebur di hadapannya. Laras mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya teduh, tidak ada penghakiman di sana. Kamu ngigau banyak hal Mas. Kamu panggil-panggil papah kamu. Kamu minta maaf. Kamu bilang kamu capek. Kamu bilang kamu takut sendirian. Dia berhenti sejenak. Aku menelan ludah. Apa cuma itu? Laras meletakkan mangkuk bubur di nakas. Dia menatapku lurus tepat di manik mata. Dan kamu bilang kalau kamu merasa gagal jadi laki-laki. Dek. Duniaku berhenti berputar. Dia dengar. Dia tahu. Aku memalingkan wajah tidak berani menatapnya. Rasa malu yang luar biasa membakar wajahku. Rahasiaku. Kelemahanku. Sekarang telanjang di hadapan wanita yang kuhina. Mas Adrian. Suara Laras terdengar lembut tapi tegas. Dia meraih tanganku lagi menggenggamnya erat. Lihat saya Mas. Aku menggeleng. Lihat saya Adrian. Nada suaranya sedikit meninggi menuntut perhatian. Perlahan aku menoleh. Mata coklat itu kini berkaca-kaca. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang kamu hadapi. Saya tidak tahu definisi gagal menurut kamu itu apa. Tapi bagi saya laki-laki yang gagal itu bukan laki-laki yang menangis atau merasa lemah. Laki-laki yang gagal adalah laki-laki yang lari dari tanggung jawab. Dan kamu, sejauh ini kamu tidak pernah lari. Kamu menanggung pengobatan ibu saya. Kamu bekerja keras siang malam. Kamu laki-laki hebat Mas. Tapi aku tidak bisa memberimu. Kalimat itu tertahan di tenggorokan. Aku tidak sanggup mengucapkannya. Aku tidak bisa memberimu anak Laras. Aku pohon yang kering. Apapun kekurangan kamu Mas. Laras melanjutkan seolah bisa membaca pikiranku. Kita ini suami istri. Pakaian bagi satu sama lain. Kalau kamu robek saya yang jahit. Kalau saya kotor kamu yang cuci. Kita saling melengkapi. Jangan pernah merasa sendiri lagi ya. Ada saya sekarang. Air mata menetes dari sudut mataku.
Satu tetes yang kemudian disusul tetes-tetes lainnya. Pertahananku runtuh. Dinding es yang kubangun selama bertahun-tahun hancur oleh kehangatan kata-kata gadis desa ini. Aku menangis. Menangis tanpa suara di hadapan istriku. Laras tidak berkata apa-apa lagi. Dia memajukan tubuhnya dan memelukku. Membenamkan kepalaku di bahunya yang kecil. Dia mengusap punggungku membiarkan aku menumpahkan segala beban yang selama ini kupikul sendirian. Aroma tubuhnya, aroma sabun bayi dan minyak telon menjadi satu-satunya oksigen yang kuhirup. Maafkan aku Laras. Bisikku di sela isak tangis. Maaf aku jahat sama kamu. Sudah dimaafkan Mas. Sudah. Bisiknya menenangkan. Momen itu momen di mana dua jiwa yang terluka saling menyembuhkan berlangsung cukup lama. Hingga tiba-tiba suara bel pintu depan berbunyi nyaring. Diikuti suara langkah kaki hak tinggi yang mengetuk lantai marmer dengan irama yang sangat kuhafal. Irama otoritas. Gawat. Aku melepaskan pelukan Laras. Kami saling berpandangan dengan mata membelalak. Mamah. Ucapku panik. Benar saja. Terdengar suara pintu kamar dibuka tanpa ketukan. Dan sosok Nyonya Ratna Bratadikara berdiri di sana. Mengenakan setelan batik sutra yang elegan, tas Hermes menggelantung di lengannya, dan wajah yang selalu menuntut kesempurnaan. Dia menatap kami berdua. Tatapannya menyapu Laras yang duduk di kasur lalu beralih padaku yang bersandar lemah. Alisnya terangkat satu. Adrian. Kenapa jam segini kamu masih di rumah? Sekretarismu bilang kamu sakit. Mamah kira cuma alasan biar bisa bolos rapat. Ternyata benar-benar sakit. Mamah berjalan masuk, aroma parfum mahalnya langsung mendominasi ruangan mengalahkan aroma bubur ayam Laras. Dia berdiri di samping ranjang menatap Laras dengan tatapan merendahkan. Minggir kamu. Perintahnya pada Laras. Laras buru-buru turun dari kasur menunduk hormat. Selamat siang Bu. Maaf Mas, Adrian demam tinggi sejak semalam. Saya tidak tanya pendapat kamu. Ketus Mamah. Dia meletakkan tasnya di meja rias lalu menempelkan tangannya ke dahiku. Kasar dan menuntut. Masih hangat. Kamu ini ceroboh sekali Adrian. Jaga kesehatan saja tidak becus, bagaimana mau jaga perusahaan. Rio sudah mulai manuver di kantor. Kalau kamu lemah begini dia akan makan kamu hidup-hidup. Aku menghela napas. Baru saja aku merasa tenang, sekarang badai datang lagi. Aku cuma butuh istirahat MAH. Besok juga sembuh. Mamah mendengus. Dia lalu menoleh pada Laras lagi. Dan kamu? Istri macam apa yang bikin suaminya sakit? Bukannya diurus malah dibiarkan drop. Kamu pikir saya nikahkan kamu sama Adrian buat jadi pajangan? MAH cukup. Laras sudah merawatku semalaman. Belaku. Ini pertama kalinya aku membelanya di depan Mamah. Mamah menatapku kaget lalu tertawa sinis. Oh, sudah mulai membela rupanya. Bagus. Kalau begitu buktikan kalau dia memang berguna. Mamah membuka tasnya mengeluarkan sebuah botol kaca berisi cairan hitam pekat. Dia membantingnya pelan di atas meja nakas. Ini jamu kesuburan. Mamah pesan khusus dari tabib terkenal di Solo. Harganya 5 juta per botol. Katanya manjur buat bikin cepat hamil. Adrian, kamu minum setengah. Dan kamu Laras minum sisanya. Habiskan sekarang juga di depan saya. Mataku terbelalak. Jamu kesuburan. Ya Allah, ini konyol. MAH aku lagi sakit. Nanti saja. Tolakku. Sekarang Adrian. Mamah tidak mau menunggu. Sepupumu Rio anaknya sudah mau 2. Kamu nikah sudah 2 minggu belum ada tanda-tanda. Mamah mau bulan depan, Laras sudah telat datang bulan. Laras tampak bingung dan takut. Dia memandang botol hitam itu lalu memandangku. Dia tidak tahu kalau masalahnya ada di aku bukan di dia. Kalau dia minum racun sekalipun itu tidak akan mengubah fakta kalau aku mandul. Ayo minum. Paksa Mamah sambil membuka tutup botol itu. Bau jamu yang menyengat langsung memenuhi ruangan. Bau pahit yang memualkan. Laras mengambil botol itu dengan tangan gemetar. Saya minum Bu. Jangan Laras. Cegahku. Laras menatapku. Tidak apa-apa Mas. Demi kebaikan kita. Dia mengangkat botol itu ke bibirnya. Aku melihat ketakutan di matanya.
Dia melakukan ini demi ibunya, demi kontrak, demi aku. Padahal dia tidak tahu kalau semua ini sia-sia. Berhenti, teriakku. Aku menyambar botol itu dari tangan Laras. Cairan hitam itu tumpah sedikit membasahi sprei putih mahal kami. Adrian, apa-apaan kamu? Bentak Mamah. Kamu mau membangkang sama Mamah? Aku menatap Mamah dengan napas memburu. Dadaku naik turun. Sakit kepalaku kembali menyerang, tapi kali ini aku tidak peduli. Aku muak. Muak dengan kepalsuan ini. Muak dengan tekanan ini. Cukup MAH. Berhenti paksa kami. Berhenti atur hidupku. Aku bukan mesin pencetak cucu. Laras bukan pabrik bayi. Kami manusia. Pelak. Tamparan keras mendarat di pipiku. Panas. Perih. Laras memekik kaget menutup mulutnya dengan tangan. Anak kurang ajar. Suara Mamah bergetar karena marah. Mamah melakukan ini demi masa depan kamu. Demi nama baik Bratadikara. Kalau kamu tidak punya anak warisan, papamu akan jatuh ke tangan orang lain. Apa kamu mau jadi gelandangan? Aku memegang pipiku yang berdenyut. Rasa sakit fisik ini tidak sebanding dengan rasa sakit di hatiku. Aku menatap Mamah lalu menatap Laras yang menangis di pojok ruangan. Kalau warisan itu lebih penting dari kebahagiaan anak Mama sendiri, ambil saja MAH. Ambil perusahaannya. Kasihkan ke Rio. Aku tidak peduli. Mataku berkilat marah. Tapi lebih dari itu ada keputusasaan di sana. Mulai sekarang biarkan kami hidup tenang. Jangan bawa-bawa jamu atau dokter manapun ke rumah ini. Kalau Allah berkehendak kasih anak, dia akan kasih. Kalau tidak, Mamah tidak berhak memaksa. Mamah terdiam. Wajahnya merah padam. Dia tidak pernah melihatku semarah ini. Dia mengambil tasnya dengan kasar. Baik. Kalau itu maumu. Mamah kasih waktu 3 bulan. 3 bulan, Adrian. Kalau dalam 3 bulan istri kampungmu ini belum hamil juga, Mamah akan paksa kamu ceraikan dia dan nikah sama pilihan Mamah yang lain. Ingat itu. Mamah berbalik dan melangkah pergi. Suara pintu dibanting menutup drama siang itu. Keheningan kembali menyergap kamar kami. Tapi kali ini keheningan yang berbeda. Keheningan sisa perang. Aku merosot kembali ke bantal, tenagaku habis terkuras. Aku memejamkan mata merasakan pening yang semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba aku merasakan tangan hangat itu lagi. Laras. Dia duduk di sampingku lagi. Mengambil tisu membersihkan tumpahan jamu di sprei dan di tanganku. Dia tidak bertanya kenapa aku menolak jamu itu. Dia tidak bertanya kenapa aku bertengkar dengan Mamah. Terima kasih, Mas, bisiknya lirih. Terima kasih sudah membela saya. Aku membuka mata menatap wajahnya yang sembab. Ada rasa bersalah yang menusuk-nusuk. Aku membelamu bukan karena aku pahlawan Laras. Aku membelamu untuk menutupi kebohonganku sendiri. Kalau kamu minum jamu itu dan tetap tidak hamil, Mamah akan menyalahkanmu. Dan aku tidak tega membiarkan itu terjadi. Maafkan Mamah ya. Ucapku pelan. Laras tersenyum getir. Tidak apa-apa, Mas. Wajar ibu ingin cucu. Kita usaha ya, Mas. Kita doa sama Allah. Tidak ada yang mustahil baginya. Kata-kata itu. Kata-kata penuh harapan itu justru seperti pisau yang mengiris hatiku. Laras masih berharap. Dia masih percaya kalau kami bisa punya anak. Sementara aku tahu pasti kalau itu tidak mungkin. Aku menarik Laras ke dalam pelukanku lagi. Kali ini lebih erat. Aku memeluknya seolah dia adalah satu-satunya pegangan di dunia yang sedang runtuh ini. Ya Laras, kita usaha, bisikku berbohong. Dalam pelukan itu aku bersumpah. Aku akan membahagiakan dia dengan cara lain. Aku akan melindunginya dari Mamah, dari Rio, dari dunia yang kejam ini. Meskipun aku harus hidup dalam kebohongan selamanya. Tapi aku tidak tahu bahwa takdir punya rencana lain. Rencana yang akan memutarbalikkan logika medis dan mengguncang iman kami. Keajaiban itu sedang berjalan menuju kami, tapi sebelum itu, kami harus melewati badai yang lebih besar lagi. 1 bulan telah berlalu sejak insiden jamu terkutuk itu. Rumah di Pondok Indah yang dulunya sedingin kuburan kini perlahan mulai memiliki detak jantung. Tidak ada perubahan drastis memang. Aku masih Adrian yang gila kerja dan Laras masih istri penurut yang tahu diri.
Tapi ada hal-hal kecil yang berubah. Kopi pagi yang selalu tersedia dengan takaran gula yang pas. Dasiku yang selalu disiapkan dengan warna senada kemeja. Dan senyum itu. Senyum tulus Laras yang menyambutku setiap kali aku pulang larut malam. Namun di balik kehangatan semu itu ada bom waktu yang terus berdetak. Tenggat waktu 3 bulan dari mamah menghantuiku setiap detik. Setiap kali melihat kalender di meja kerjaku, dadaku sesak. Sisa 2 bulan lagi. 2 bulan sebelum mamah memaksaku menceraikan wanita yang mulai mengisi ruang kosong di hatiku ini. Siang itu aku sedang memeriksa berkas proyek di Surabaya ketika Rio masuk ke ruanganku tanpa mengetuk. Wajahnya berseri-seri licik seolah baru saja memenangkan lotre. "Mas Adrian, siap-siap ya. Nanti malam kita berangkat ke Bandung. Ada gala dinner tahunan Asosiasi Pengusaha Muda di Trans Luxury Hotel. Semua pemegang saham besar bakal datang. Termasuk Pak Burhan investor kakap yang lagi diincar mamah." Aku memijat pelipisku. Aku lupa soal acara itu. Pikiranku terlalu penuh dengan ketakutan pribadiku. "Oke. Aku berangkat sama Pak Ujang." Jawabku datar. "Eits, tunggu dulu." Rio menahan pintu. "Undangan kali ini wajib bawa pasangan Mas. Pak Burhan itu family man banget. Dia mau lihat keharmonisan keluarga calon mitranya. Jadi mending Mas Adrian bawa tuh istri kampung Mas. Didandani yang cantik ya biar nggak malu-maluin keluarga Bratadikara." Rio tertawa mengejek sebelum keluar. Tanganku mengepal hingga buku jari memutih. Dia sengaja. Dia tahu Laras tidak terbiasa dengan dunia sosialita. Dia ingin mempermalukan Laras di depan umum untuk menjatuhkan kredibilitasku. Sore harinya aku pulang lebih awal. Aku melihat Laras sedang menyapu halaman depan. Keringat membasahi pelipisnya tapi wajahnya terlihat segar. "Laras," panggilku. Dia menoleh tersenyum lebar. "Mas Adrian, tumben pulang cepat. Siap-siap. Kita ke Bandung sekarang. Ada acara makan malam resmi. Kamu ikut." Wajah Laras berubah panik. Saya ikut Mas. Tapi saya nggak punya baju bagus. Baju saya cuma yang Mas lihat di lemari. Kebaya akad nikah sama baju-baju lama. Jangan khawatir. Aku sudah suruh asistenku kirim gaun ke kamar. Cepat mandi. Kita tidak punya banyak waktu. Perjalanan ke Bandung terasa hening. Mobil melaju menembus tol Cipularang yang berkabut. Laras duduk di sampingku mengenakan gaun malam berwarna biru dongker yang kupilihkan. Gaun itu sederhana tapi elegan membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya disanggul modern menyisakan beberapa helai yang membingkai wajah cantiknya. Dia terlihat memukau. Sangat memukau. Sampai-sampai aku takut orang lain akan menyadari betapa berharganya dia. "Mas, saya takut." Laras memecah keheningan saat kami memasuki gerbang tol Pasteur. "Saya nggak ngerti cara ngomong sama orang-orang kaya. Nanti kalau saya salah tingkah gimana? Nanti kalau Mas malu gara-gara saya gimana?" Aku menoleh menatap matanya yang gelisah. Aku meraih tangannya yang dingin. Menggenggamnya erat. "Dengar Laras. Kamu tidak perlu bicara apa-apa. Kamu cukup berdiri di sampingku. Senyum. Kalau ada yang tanya jawab seperlunya. Kalau ada yang jahat sama kamu remas tanganku. Aku ada di situ." Kata-kata itu meluncur begitu saja. Janji pelindung yang entah bisa kutepati atau tidak. Sesampainya di ballroom hotel kemewahan langsung menyergap. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit. Musik orkestra mengalun lembut. Para tamu dengan setelan jas mahal dan gaun gemerlap berlalu lalang sambil memegang gelas sampanye. Aku merasakan tangan Laras gemetar hebat di lenganku. Dia menunduk berusaha menyembunyikan wajahnya. "Tegakkan kepalamu Laras. Kamu Nyonya Bratadikara. Jangan menunduk pada siapapun." Bisikku tegas di telinganya. Kami berjalan masuk. Beberapa pasang mata menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Tentu saja. Ini pertama kalinya aku membawa istriku ke publik. "Adrian." Suara bariton yang berat menyapa. Itu Pak Burhan investor yang dimaksud Rio. Dia berdiri bersama istrinya yang tampak keibuan. "Selamat malam Pak Burhan." Sapaku ramah sambil menjabat tangannya. "Kenalkan ini istri saya Larasati."
Laras tersenyum malu-malu dan menyalami tangan Pak Burhan dan istrinya dengan sopan. Dia bahkan mencium punggung tangan istri Pak Burhan, sebuah gestur hormat khas orang Jawa yang jarang dilihat di kalangan elit Jakarta. Masya Allah cantiknya. Santun sekali istrimu, Nak Adrian. Puji istri Pak Burhan tulus. Beda ya sama istri-istri pengusaha lain yang biasanya cuma pamer tas mahal. Aku tersenyum bangga. Lihat Rio. Istriku punya kelasnya sendiri. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Rio datang dengan gelas anggur di tangan, wajahnya sudah merah karena mabuk. Dia berjalan sempoyongan menghampiri kami. Wah wah wah. Lihat siapa yang datang. Cinderella dan Pangeran Mandul. UPS maksudku Pangeran S. Suara Rio cukup keras. Beberapa tamu di sekitar kami menoleh. Jantungku berdegup kencang. Rio mulai berulah. Rio, jaga bicaramu. Desisku tajam. Kenapa Mas? Takut rahasianya terbongkar. Rio tertawa sinis. Dia menatap Laras dengan pandangan menjijikan. Laras. Kamu tahu nggak kenapa Adrian nikahin kamu? Bukan karena cinta. Tapi karena kamu murah. Mamah Tante Ratna bilang kita cuma butuh rahim sewaan. Begitu kamu beranak kamu bakal dibuang. Rio. Bentakku. Tapi Rio tidak berhenti. Dia malah semakin mendekatkan wajahnya ke Laras. Kasihan deh lo. Udah miskin dimanfaatin lagi. Asal lo tahu ya, suami lo ini punya masalah. Jangan-jangan dia nggak bisa bikin lo hamil, makanya dia beli lo biar kalau gagal dia bisa nyalahin lo yang mandul. Pelak. Suara tamparan itu menggema di seluruh ballroom. Musik orkestra berhenti mendadak. Semua orang terdiam. Bukan aku yang menampar Rio. Tapi Laras. Laras berdiri tegak di hadapan Rio, napasnya memburu. Matanya yang biasanya lembut kini menyala-nyala penuh amarah. Tangannya masih melayang di udara. Tutup mulut Anda Mas Rio. Suara Laras bergetar tapi lantang. Anda boleh menghina saya. Anda boleh bilang saya miskin. Anda boleh bilang saya murah. Tapi jangan pernah Anda menghina suami saya. Dia laki-laki terhormat. Jauh lebih terhormat daripada Anda yang bisanya cuma mabuk dan menghina orang lain. Rio memegang pipinya yang merah kaget setengah mati. Kau, berani-beraninya kau. Rio mengangkat tangannya hendak membalas Laras. Tapi sebelum tangan kotor itu menyentuh wajah istriku, aku sudah menangkap pergelangan tangannya. Mencengkeramnya kuat-kuat hingga Rio meringis kesakitan. Sentuh dia seujung kuku saja Rio. Bisikku dingin di telinganya, suaraku penuh ancaman murni. Maka aku pastikan besok pagi namamu dicoret dari daftar keluarga Bratadikara, dan kamu akan membusuk di penjara. Aku menghempaskan tangan Rio dengan kasar. Dia terhuyung ke belakang, hampir menabrak pelayan yang membawa nampan minuman. Ayo pulang. Ucapku pada Laras. Aku menarik Laras keluar dari ballroom itu, meninggalkan kerumunan yang masih terpaku kaget. Meninggalkan Rio yang menatapku dengan dendam kesumat. Aku tidak peduli pada Pak Burhan. Aku tidak peduli pada investasi. Yang aku pedulikan hanya wanita di sampingku ini yang baru saja membela kehormatanku di depan ratusan orang. Kami masuk ke dalam mobil. Pak Ujang yang melihat wajah tegang kami langsung memacu mobil menuju villa pribadi keluargaku di kawasan Dago Pakar. Kami tidak jadi menginap di hotel. Aku butuh ketenangan. Sepanjang perjalanan Laras diam 1000 bahasa. Dia menatap keluar jendela, bahunya berguncang pelan. Dia menangis. Sesampainya di villa, udara dingin Dago langsung menyambut. Kabut tebal turun menyelimuti halaman. Aku membawa Laras masuk ke kamar utama. Laras, panggilku pelan. Laras berbalik. Wajahnya basah oleh air mata. Maaf Mas, maafin saya, isaknya pecah. Saya bikin malu Mas di depan teman-teman Mas. Saya nampar sepupu Mas. Saya nggak tahan Mas, dia ngehina Mas Adrian. Saya emosi, maaf Mas. Aku menatapnya. Hati ini rasanya lulu lantak. Dia meminta maaf karena membelaku. Dia menangis karena takut aku marah padahal dia baru saja menjadi tamengku. Aku melangkah maju merengkuh tubuh mungil itu ke dalam pelukanku. Memeluknya erat, sangat erat. Jangan minta maaf. Bisikku di rambutnya. Jangan pernah minta maaf karena sudah jadi istri yang hebat. Kamu hebat Laras. Kamu luar biasa. Terima kasih.
Terima kasih sudah membelaku. Laras membenamkan wajahnya di dadaku menangis tersedu-sedu. Saya sakit hati Mas dengar dia ngomong gitu soal Mas. Mas Adrian itu suami saya. Kebanggaan saya. Kata-kata itu meruntuhkan benteng terakhir pertahananku. Kebanggaan. Dia bangga padaku. Pria mandul yang cacat ini dianggap kebanggaan oleh seseorang. Malam itu di tengah dinginnya udara Bandung sesuatu yang tak terelakkan terjadi. Kami duduk di tepi ranjang. Tangisan Laras sudah reda berganti dengan keheningan yang intim. Aku menatap wajahnya. Wajah yang dulu kuanggap biasa saja kini terlihat sebagai wajah paling cantik di dunia. Matanya, bibirnya, ketulusannya. Laras menatapku balik. Ada sorot kerinduan di sana. Sorot pasrah seorang istri yang mencintai suaminya. Mas, bisiknya. Aku membelai pipinya. Jari-jariku gemetar. Logikaku berteriak. Jangan Adrian. Jangan lakukan. Kamu tidak bisa memberinya anak. Hubungan ini sia-sia. Kamu hanya akan memberinya harapan palsu. Kamu hanya akan menyakitinya. Tapi hatiku berteriak lebih kencang. Aku mencintainya. Ya Allah, aku mencintainya. Aku ingin memilikinya. Sekali ini saja. Biarkan aku menjadi suami yang utuh baginya. Biarkan aku melupakan vonis dokter itu sejenak. Aku mendekatkan wajahku. Laras menutup matanya. Napas kami bersatu. Laras, aku mencintaimu, bisikku sebelum bibir kami bertemu. Malam itu menjadi saksi penyatuan dua jiwa yang terluka. Di bawah selimut tebal dan dinginnya malam dago aku menyentuhnya. Bukan sebagai tuan tanah yang menyentuh budaknya, tapi sebagai suami yang memuja istrinya. Setiap sentuhan adalah ungkapan terima kasih. Setiap kecupan adalah permintaan maaf. Aku melakukannya dengan penuh kelembutan, takut dia hancur. Namun di balik kenikmatan itu ada air mata yang menetes dari sudut mataku tanpa sepengetahuan Laras. Maafkan aku Laras. Batinku menjerit pilu. Aku memberikanmu cintaku, tubuhku, jiwaku. Tapi aku tidak bisa memberikanmu satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan pernikahan kita. Aku menanam benih di tanah yang subur tapi benih itu kosong. Aku hanya memberimu angin. Setelah badai gairah itu mereda, Laras tertidur pulas di pelukanku. Kepalanya berbantal lenganku. Wajahnya berseri-seri penuh kebahagiaan. Dia pasti berpikir ini adalah awal dari keluarga kecil kami. Dia pasti berdoa agar malam ini membuahkan hasil. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Rasa bersalah kembali mencekikku. Aku baru saja melakukan kejahatan terbesar. Aku baru saja membiarkan dia berharap. 3 bulan. Waktuku tinggal 2 bulan lagi. Dan setelah malam ini Laras pasti akan menunggu tanda-tanda kehamilan itu. Tanda-tanda yang tidak akan pernah datang. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus jujur sekarang dan menghancurkan senyumnya? Atau aku terus bersandiwara sampai waktu memisahkan kami? Tanpa kusadari di dalam rahim Laras yang hangat kuasa Tuhan mulai bekerja. Logika medis berkata tidak mungkin. Ilmu pengetahuan berkata 0%. Tapi doa seorang istri yang tulus dan air mata suami yang bertaubat kadang bisa mengetuk pintu langit lebih keras daripada gedoran palu hakim manapun. Keajaiban itu sedang dirajut dalam diam menertawakan keputusasaanku. Waktu adalah pembunuh paling kejam yang tidak kasat mata. Dia berjalan tanpa suara merayap perlahan lalu tiba-tiba mencekikmu saat kamu lengah. 2 bulan telah berlalu sejak malam di Villa Dago itu. 2 bulan yang terasa seperti surga sekaligus neraka bagiku. Surga karena Laras benar-benar mengubah hidupku. Rumah yang dulu dingin kini hangat. Aku yang dulu gila kerja kini selalu ingin cepat pulang hanya untuk melihat senyumnya menyambutku di pintu. Kami hidup layaknya pengantin baru yang dimabuk cinta. Kami sholat berjamaah, kami makan malam bersama, kami menghabiskan akhir pekan dengan menonton film di ruang tengah. Laras tidak pernah menuntut apa-apa. Kehadirannya saja sudah cukup membuatku merasa utuh sebagai manusia. Tapi di balik tawa dan pelukan itu ada neraka yang membakar batinku. Setiap kali Laras bicara soal masa depan, soal nama anak, soal desain kamar bayi, hatiku hancur berkeping-keping. Dia tidak tahu bahwa setiap detak jam dinding adalah hitungan mundur menuju perpisahan kami. Tenggat waktu dari mamah tinggal 1 hari. Besok adalah hari penentuan.
3 bulan sudah habis. Dan seperti yang sudah kuduga tidak ada tanda-tanda kehamilan. Laras tetap datang bulan seperti biasa bulan lalu. Dia sempat menangis kecewa di kamar mandi, tapi aku memeluknya berbohong lagi bilang, kalau kita bisa coba lagi. Padahal aku tahu tidak akan ada kesempatan lagi. Malam ini di ruang kerjaku yang remang-remang aku duduk memandangi sebuah map merah di atas meja. Isinya bukan kontrak bisnis bernilai miliaran. Isinya adalah surat gugatan cerai yang sudah disiapkan pengacaraku secara rahasia. Tanganku gemetar saat menyentuh kertas itu. Ini adalah bukti cintaku yang paling menyakitkan. Aku harus melepaskannya. Aku harus menceraikannya sebelum Mamah turun tangan dan menghancurkan hidupnya. Mamah pasti akan memaki Laras menghinanya sebagai wanita mandul dan mengusirnya tanpa sepeser pun uang sesuai perjanjian pranikah. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku sudah memindahkan sertifikat rumah di Pondok Indah ini atas nama Laras. Aku juga sudah mentransfer tabungan pribadiku yang cukup untuk dia hidup 7 turunan ke rekening baru atas namanya. Besok aku akan bilang padanya kalau aku bosan. Aku akan berpura-pura menjadi bajingan lagi. Aku akan bilang kalau aku mau menikah lagi dengan wanita pilihan Mamah. Biarlah dia membenciku asal dia hidup nyaman dan terjamin. Ceklek. Pintu ruang kerjaku terbuka pelan. Laras masuk membawa nampan berisi teh jahe hangat. Wajahnya terlihat pucat malam ini. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas meski dia mencoba menutupinya dengan bedak tipis. Mas, kok belum tidur? Besok kan harus ke kantor pagi-pagi. Suaranya terdengar serak. Aku buru-buru menutup map merah itu dan menyembunyikannya di laci. Tidak apa-apa. Cuma lagi cek email sebentar. Kamu kenapa belum tidur? Muka kamu pucat banget sayang. Laras meletakkan nampan di meja lalu duduk di pangkuanku. Kebiasaan baru yang sangat kusukai. Dia menyandarkan kepalanya di dadaku. Nggak tahu mas. Dari tadi sore kepala Laras pusing banget. Perut juga rasanya nggak enak mual terus. Mungkin masuk angin gara-gara kemarin Laras nekat nyuci mobil kamu pas gerimis. Jantungku berdesir. Mual. Pusing. Harapan liar itu sempat muncul sesaat. Hamil. Tapi logikaku langsung menampar keras. Jangan bodoh Adrian. Kamu mandul. Azoospermia. 0%. Laras mual pasti karena sakit mak atau masuk angin biasa. Jangan menyiksa dirimu dengan harapan kosong. Kita ke dokter ya. Ajakku khawatir sambil membelai rambutnya yang wangi. Nggak usah mas. Dikerokin juga sembuh. Laras cuma butuh dipeluk Mas Adrian saja. Aku memeluknya erat. Menghirup aroma tubuhnya dalam-dalam. Merekam aroma ini di ingatanku karena mungkin ini adalah malam terakhir aku bisa memeluknya seperti ini. Besok aku harus menjadi iblis yang mengusirnya dari surga ini. Maafkan aku Laras, batinku menjerit pilu. Maafkan suamimu yang tidak berguna ini. Pagi harinya suasana di meja makan terasa mencekam. Hujan deras kembali mengguyur Jakarta seolah langit ikut berduka atas rencana perpisahanku hari ini. Laras sedang menuangkan nasi ke piringku, tangannya tampak gemetar. Wajahnya lebih pucat dari semalam. Mas. Laras mau masak sayur bayam kesukaan, mas tapi baunya kok bikin mual banget ya hari ini. Laras jadi nggak masak deh. Maaf ya kita makan pakai telur dadar saja. Nggak apa-apa sayang. Jawabku sambil memaksakan senyum. Aku memotong telur dadar itu tapi nafsu makanku hilang. Pikiranku melayang menyusun kata-kata perpisahan yang harus kuucapkan nanti. Tiba-tiba bel pintu depan berbunyi nyaring. Panjang dan tidak sabaran. Jantungku berhenti berdetak. Aku tahu siapa itu. Pak Ujang tergopoh-gopoh berlari dari pos satpam membukakan pintu. Dan masuklah rombongan itu. Mamah dengan wajah angkuhnya diikuti oleh Rio yang tersenyum licik dan seorang pengacara keluarga. Mereka datang. Eksekutor datang lebih cepat dari dugaanku. Mamah, ucapku berdiri dari kursi makan. Laras ikut berdiri, wajahnya bingung dan ketakutan melihat kedatangan mendadak ini. Duduk Adrian. Perintah Mamah dingin. Dia berjalan masuk, sepatu hak tingginya berbunyi tak-tak-tak di lantai marmer. Dia tidak menatapku tapi menatap Laras dengan pandangan jijik. 3 bulan sudah habis. Ucap Mamah tanpa basa-basi. Mana janjimu Adrian? Mana cucu saya?
Aku menelan ludah. Keringat dingin mengucur di punggungku. Aku melirik Laras. Istriku itu menunduk tangannya meremas ujung daster rumahan yang dipakainya. "Mah, kita bisa bicarakan ini baik-baik di kantor. Jangan di sini." Pintaku mencoba mengulur waktu. "Jangan banyak alasan," potong Rio sambil tertawa mengejek. "Kita semua tahu hasilnya nol besar kan, Mas? Tuh lihat istrimu. Kurus kering pucat kayak mayat hidup. Boro-boro hamil ngurus diri sendiri saja nggak becus." "Diam kamu Rio," bentakku. "Cukup," teriak Mamah. Suaranya menggelegar memenuhi ruang makan. "Adrian, kamu sudah janji. Kalau dalam 3 bulan perempuan ini tidak hamil, kamu harus ceraikan dia. Sekarang lihat. Perutnya masih rata. Dia mandul Adrian. Dia wanita cacat produk gagal." Kata-kata itu. Kata-kata yang seharusnya ditujukan padaku kini dilemparkan ke wajah Laras yang tidak berdosa. Laras terisak pelan. "Maafkan saya, Bu. Saya sudah berusaha." "Saya? Berusaha apa, Hah?" teriak Mamah makin menjadi-jadi. "Berusaha menguras harta anak saya. Kamu pikir saya tidak tahu Adrian sudah balik nama sertifikat rumah ini ke namamu? Dasar wanita ular. Kamu manfaatkan cinta buta anak saya buat memperkaya diri kan?" Laras menggeleng kuat. "Tidak, Bu. Demi Allah saya tidak tahu soal sertifikat. Saya tidak pernah minta apa-apa." "Bohong." Mamah maju selangkah hendak menunjuk wajah Laras. Aku tidak tahan lagi. Aku melangkah maju berdiri di depan Laras menjadi tamengnya. "Cukup Mah. Hentikan. Jangan hina dia lagi. Masalahnya bukan di dia. Masalahnya di kamu Adrian. Kamu terlalu lembek. Kamu kena pelet perempuan kampung ini." Potong Mamah. "Pengacara mana surat cerainya? Suruh Adrian tanda tangan sekarang. Kita usir perempuan ini detik ini juga." Pengacara Mamah menyodorkan map yang sama persis dengan yang kusembunyikan di laci kerjaku. Bedanya isi map ini jauh lebih kejam tanpa pesangon sepeser pun. "Tanda tangan Adrian. Atau Mamah coret nama kamu dari ahli waris sekarang juga." Ancam Mamah. Aku menatap map itu, lalu menatap Laras yang menangis di belakang punggungku. Dia memegang kemejaku erat, sangat erat, seolah aku adalah satu-satunya tiang pegangan di tengah badai. "Mas," bisiknya lirih. "Jangan tinggalin Laras, Mas." Suara itu menghancurkan logikaku. Persetan dengan warisan. Persetan dengan perusahaan. Aku tidak bisa kehilangan dia. Aku mengambil map itu. Mamah tersenyum menang. Rio menyeringai puas. Tapi bukannya mengambil pulpen, aku malah merobek map itu menjadi 2 bagian. Lalu merobeknya lagi dan lagi hingga menjadi sampah kertas yang berserakan di lantai. "Adrian, apa yang kamu lakukan?" teriak Mamah histeris. "Aku tidak akan menceraikan Laras." Ucapku tegas, suaraku bergetar menahan emosi. "Aku mencintainya Mah. Ada anak atau tidak ada anak, dia tetap istriku. Kalau Mamah mau ambil perusahaan, ambil saja. Kalau Mamah mau coret namaku dari kartu keluarga, silakan. Aku lebih memilih hidup miskin sama Laras daripada hidup kaya tapi jadi boneka Mamah." Hening. Semua orang terdiam. Mamah membelalakan mata tidak percaya. Rio melongo. Tiba-tiba terdengar suara debruk keras di belakangku. Aku menoleh. Laras. Laras ambruk ke lantai. Tubuhnya kejang sebentar lalu kaku. Matanya terbalik. Mulutnya mengeluarkan busa tipis. "Laras!" teriakku panik. Aku langsung berlutut mengangkat kepalanya. Wajahnya dingin sedingin es. Napasnya putus-putus. "Laras, bangun sayang. Bangun!" teriakku sambil menepuk pipinya. Tapi tidak ada respon. Darah segar tiba-tiba mengalir dari hidungnya. Membasahi kemeja putihku. "Ya Allah Laras. Pak Ujang. Siapkan mobil. Cepat!" teriakku menggila. Mamah dan Rio masih terpaku di tempat. Mungkin mereka kaget. Mungkin mereka tidak menyangka tekanan batin yang mereka berikan bisa berdampak sefatal ini. "Jangan cuma diam. Bantu saya!" bentakku pada Rio yang bengong. Aku menggendong tubuh Laras yang terasa sangat ringan. Berlari keluar rumah seperti orang kesetan. Hujan deras langsung membasahi kami tapi aku tidak peduli. Aku terus berlari menuju mobil.
Laras bertahan sayang, bertahan, bisikku di telinganya sambil memeluknya erat di jok belakang mobil. Jangan tinggalkan aku Laras. Aku mohon, ambil nyawaku ya Allah, jangan nyawa dia. Perjalanan ke rumah sakit Pondok Indah terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupku. Pak Ujang menyetir seperti pembalap menerobos lampu merah membunyikan klakson gila-gilaan. Aku terus mengecek nadi Laras. Lemah. Sangat lemah. Sesampainya di UGD tim medis langsung membawa Laras masuk. Aku ditahan di luar. Pintu kaca otomatis itu tertutup memisahkan aku dari belahan jiwaku. Aku merosot di lantai lorong rumah sakit. Bajuku basah oleh air hujan dan darah Laras. Aku menangis meraung-raung tidak peduli jadi tontonan orang. Ini salahku. Ini semua salahku. Kalau saja aku jujur dari awal. Kalau saja aku tidak membiarkan Mamah menekannya. Kalau saja aku lebih tegas. Setengah jam kemudian Mamah dan Rio datang. Wajah Mamah terlihat sedikit pucat, mungkin rasa bersalah mulai menyusup di hati batunya. Dia duduk di kursi tunggu jauh dariku. Kami tidak bicara. 1 jam berlalu. Lampu indikator di atas pintu UGD masih menyala merah. 2 jam. Aku sudah pasrah. Aku berdoa dalam hati. Ya Allah, kalau Engkau mau mengambil sesuatu, ambil hartaku, ambil jabatanku, tapi tolong kembalikan Laras. Dia orang baik. Dia tidak pantas menderita. Akhirnya pintu terbuka. Seorang dokter senior keluar. Dokter Gunawan, dokter kandungan terbaik di rumah sakit ini yang juga kenalan keluarga kami. Wajahnya tampak serius, keningnya berkerut dalam. Keluarga Ibu Larasati. Panggilnya. Saya Dok. Saya suaminya. Aku langsung melompat bangun. Bagaimana istri saya Dok? Dia selamatkan. Dokter Gunawan menghela napas panjang. Dia menatapku lalu menatap Mamah yang ikut mendekat. Kondisi pasien sangat kritis Pak Adrian. Dia mengalami pendarahan hebat dan tekanan darahnya drop drastis. Fisiknya sangat lemah sepertinya karena stres berkepanjangan dan kurang nutrisi. Lututku lemas. Tapi dia bisa diselamatkan kan Dok? Kami sudah berhasil menstabilkan kondisinya sementara. Tapi, Dokter Gunawan berhenti sejenak menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Dan ini sangat mengejutkan mengingat rekam medis Bapak yang pernah saya baca dulu. Apa Dok? Katakan saja. Desakku tidak sabar. Dokter Gunawan memegang bahuku. Pak Adrian, selamat. Istri Bapak sedang hamil 8 minggu. Hening. Dunia seakan berhenti berputar. Suara bising rumah sakit lenyap. Hanya ada suara denging panjang di telingaku. Hamil. Laras hamil. Mamah mempekik kecil menutup mulutnya. Rio melongo. Tapi bukannya bahagia, ada gelombang kemarahan yang tiba-tiba naik ke kepalaku. Membakar logikaku. Menghancurkan rasa haruku. Bohong. Ucapku dingin. Dokter Gunawan mengerutkan kening. Maksud Bapak? Saya bilang dokter bohong. Teriakku tiba-tiba mencengkeram kerah jas dokter itu. Saya mandul Dok. Saya azoospermia. 0%. Tidak mungkin istri saya hamil anak saya. Tidak mungkin. Pak Adrian tenang Pak. Dokter Gunawan mencoba melepaskan cengkeramanku. Perawat keamanan tolong. 2 satpam datang menahanku. Aku meronta-ronta. Mataku merah nyalang menatap pintu UGD. Siapa bapaknya Hah? Teriakku histeris. Siapa laki-laki itu? Laras selingkuhkan. Dia main belakang sama laki-laki lain karena saya mandulkan. Jawab Dok. Adrian istighfar. Mamah mencoba menenangkan tapi aku menepis tangannya kasar. Jangan sentuh aku. Kalian semua pembohong. Kalian sekongkol. Laras pasti selingkuh demi harta warisan kan. Dia mau menjebakku dengan anak haram itu kan. Aku tertawa gila. Tawa yang penuh rasa sakit. Hatiku hancur lebur. Lebih hancur daripada saat divonis mandul. Istri yang kucintai, istri yang kubela mati-matian ternyata mengkhianatiku. Tidak ada penjelasan lain. Aku mandul. Itu fakta medis. Kalau dia hamil berarti dia tidur dengan orang lain. Pak Adrian, dengarkan saya dulu. Dokter Gunawan berteriak tegas mengalahkan suaraku.
Kami sudah melakukan tes DNA janin lewat darah ibu karena kami juga curiga ada kelainan. Teknologi sekarang bisa mendeteksi itu. Dan hasilnya 99,9% DNA janin itu cocok dengan DNA bapak yang ada di database rumah sakit ini. Aku terdiam. Napasku terengah-engah. Apa? Ini anak kandung bapak. Lanjut Dokter Gunawan, suaranya melembut. Pak Adrian, di dunia medis memang ada vonis. Tapi di atas medis ada kuasa Tuhan. Azoospermia bapak ternyata tipe yang fluktuatif karena stres. Saat bapak bahagia, saat beban pikiran bapak hilang, produksi itu bisa kembali meski sedikit. Dan 1 sel sperma saja cukup, Pak. Cukup 1 sel yang berjuang menembus rahim untuk menciptakan kehidupan. Aku terpaku. Tubuhku merosot ke lantai. Anakku. Itu anakku. Laras tidak selingkuh. Laras mengandung anakku. Mukjizat itu nyata. Tapi, ingatan tentang Laras yang pingsan, Laras yang berdarah kembali menghantamku. Dok, lalu, istri saya, anak saya, mereka baik-baik saja kan? Tanyaku lirih, suaraku penuh ketakutan. Dokter Gunawan menunduk. Wajahnya kembali muram. Itu masalahnya, Pak. Karena kondisi fisik Bu Laras yang sangat lemah dan pendarahan tadi, janinnya sangat rawan. Dan detak jantung Bu Laras juga sempat berhenti tadi. Sekarang dia koma. Dan kami mungkin harus memilih, Pak. Jika terjadi kondisi darurat lagi, siapa yang harus kami selamatkan? Ibunya atau bayinya? Langit runtuh menimpaku untuk kedua kalinya hari ini. Aku baru saja mendapatkan keajaiban, tapi di saat yang sama malaikat maut sedang berdiri di depan pintu, siap merenggut segalanya dariku. Aku menangis meraung memanggil nama Laras. Suara tangisanku menggema di lorong rumah sakit, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Dan kali ini penyesalan itu datang membawa pedang yang siap memenggal leherku. Pertanyaan Dokter Gunawan menggantung di udara seperti pedang tajam yang siap memenggal leherku. Pilih ibu atau bayinya? Pilihan macam apa ini? Bagaimana mungkin seorang manusia disuruh memilih antara nyawa belahan jiwanya atau nyawa darah dagingnya sendiri yang baru saja hadir sebagai mukjizat? Selamatkan istri saya, Dok. Teriakku tanpa ragu sedikitpun. Air mata mengalir deras membasahi wajahku yang kacau. Saya tidak peduli sama bayi itu. Saya tidak peduli sama warisan. Selamatkan Laras. Saya tidak bisa hidup tanpa dia. Tolong, Dok, selamatkan Laras. Dokter Gunawan mengangguk berat. Baik, Pak. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan keduanya. Tapi prioritas utama kami adalah keselamatan Ibu Laras. Mohon Bapak berdoa. Hanya doa yang bisa menembus langit. Saat medis angkat tangan, pintu kaca itu kembali tertutup. Lampu indikator operasi menyala merah, menyala terang, seolah mengejek kegelapan di hatiku. Aku merosot duduk di lantai lorong rumah sakit yang dingin. Kakiku tidak kuat menopang tubuhku lagi. Di seberang sana Mamah duduk di kursi tunggu. Wajah angkuhnya hilang. Wanita besi itu kini menunduk, bahunya terguncang hebat. Dia menangis. Mungkin dia baru sadar bahwa ambisinya hampir saja membunuh menantunya dan cucu kandungnya sendiri. Rio sudah menghilang entah kemana. Pengecut itu pasti lari ketakutan karena ancamanku tadi. Jam demi jam berlalu dengan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti setahun. Aku tidak beranjak dari depan pintu operasi. Aku terus merapal doa. Doa dari seorang pendosa yang memohon ampunan. Ya Allah, ampuni hamba, bisikku lirih. Hamba suami yang zolim. Hamba manusia yang sombong. Hamba pernah meragukan kekuasaan MU. Hamba pernah menghina ciptaan MU. Tolong ya Allah, jangan hukum hamba dengan cara mengambil Laras. Ambillah semua harta hamba. Ambillah perusahaan hamba. Jadikan hamba miskin, Papa, asalkan Laras selamat. Asalkan hamba bisa menebus dosa hamba padanya. Tiba-tiba pintu operasi terbuka. Lampu indikator padam. Aku langsung berdiri menyerbu Dokter Gunawan yang keluar dengan pakaian operasi berwarna hijau yang penuh noda keringat. Dia membuka maskernya. Wajah tua itu tampak sangat lelah. Dok, bagaimana istri saya? Tanyaku dengan suara tercekat. Dokter Gunawan menghela napas panjang lalu tersenyum tipis. Sangat tipis. Alhamdulillah Pak Adrian. Masa kritis sudah lewat.
Pendarahannya berhenti tepat saat kami hampir menyerah. Jantung janinnya juga sangat kuat. Dia sepertinya anak yang keras kepala sama seperti bapaknya. Dia bertahan memegang erat rahim ibunya. Istri dan anak bapak selamat. Tubuhku lemas seketika. Aku jatuh bersimpuh di kaki Dokter Gunawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, teriakku sambil sujud syukur di lantai rumah sakit yang kotor. Terima kasih dok. Terima kasih. Bapak boleh melihatnya sebentar lagi setelah dipindahkan ke ruang ICU. Tapi dia belum sadar. Efek obat bius dan trauma fisiknya masih berat. Dia butuh dukungan bapak untuk bangun. 1 jam kemudian aku duduk di samping ranjang Laras di ruang ICU. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara bip-bip-bip dari monitor detak jantung yang berirama. Tubuh Laras dipenuhi selang. Wajahnya sepucat kertas. Tapi dada itu naik turun dengan teratur. Dia masih bernapas. Dia masih hidup. Aku menggenggam tangannya yang dingin. Tangan yang dulu kasar karena kerja keras kini terasa rapuh. Aku mencium punggung tangannya berkali-kali membiarkan air mataku membasahi kulitnya. Assalamualaikum sayang, bisikku di telinganya. Ini Mas Adrian. Mas di sini. Bangun ya Laras. Kamu harus bangun. Kamu tahu tidak, ada malaikat kecil di perut kamu. Anak kita Laras. Anak kandung kita. Allah kasih kita titipan. Kamu hebat sayang. Kamu membuktikan kalau tidak ada yang mustahil. Maafin Mas yang sempat nuduh kamu macam-macam tadi. Mas bodoh. Mas jahat. Tidak ada jawaban. Hanya suara mesin yang menyahut. Hari berganti malam, malam berganti pagi. Laras belum juga membuka mata. Aku tidak pulang ke rumah. Aku tidak mandi. Aku tidak makan. Aku tetap di sana menjadi penunggu setia yang takut kehilangan momen sekecil apapun. Di hari ketiga Mamah masuk ke ruang ICU. Dia berdiri di ambang pintu ragu-ragu. Dia menatap Laras yang terbaring lemah, lalu menatapku yang berantakan. Adrian, panggil Mamah pelan. Aku tidak menoleh. Mataku tetap terkunci pada wajah Laras. Mau apa Mamah kesini? Mau minta Laras tanda tangan surat cerai lagi? Atau mau menghina dia lagi? Pergi MAH. Aku tidak mau lihat Mamah di sini. Mamah terisak. Dia berjalan mendekat dan tiba-tiba memelukku dari belakang. Maafin Mamah Adrian. Maafin Mamah. Mamah hilaf. Mamah dibutakan harta dan gengsi. Mamah hampir membunuh cucu Mamah sendiri. Mamah ibu yang gagal. Aku merasakan punggungku basah oleh air mata Mamah. Hati batuku perlahan retak. Kemarahan itu masih ada tapi rasa lelah mengalahkannya. Jangan minta maaf sama Adrian MAH. Minta maaf sama Laras. Dia yang Mamah sakit hati setiap hari. Dia yang Mamah paksa minum jamu pahit. Dia yang Mamah hina miskin. Padahal dia yang mengandung penerus Bratadikara yang Mamah agung-agungkan itu. Mamah melepaskan pelukannya lalu berjalan ke sisi ranjang Laras. Dia memegang tangan Laras yang satu lagi. Laras. Larasati, bangun nak. Ini Mamah. Mamah janji kalau kamu bangun Mamah tidak akan jahat lagi. Mamah akan masakin kamu tiap hari. Mamah akan jagain kamu. Bangun nak. Tolong selamatkan Mamah dari rasa bersalah ini. Tiba-tiba monitor detak jantung berbunyi lebih cepat. Bip 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 bip. Jari telunjuk Laras bergerak. Sedikit. Sangat sedikit. Aku terlonjak. Laras. Sayang kamu dengar Mas. Kelopak mata itu bergetar. Perlahan-lahan sangat pelan mata indah itu terbuka. Mata coklat yang kurindukan. Dia mengerjap-ngerjap menyesuaikan cahaya lampu ruangan. Pandangannya kosong sesaat lalu beralih padaku. Mas. Adrian, suaranya sangat lirih hampir tidak terdengar terhalang masker oksigen. Ya sayang. Ini Mas. Mas di sini. Jawabku sambil mengusap kepalanya, air mataku tumpah lagi. Laras mencoba menggerakkan tangannya menyentuh perutnya. Anak kita. Mas. Aku tersenyum lebar di sela tangis. Ada sayang. Dia kuat. Dia ada di sana. Dia selamat. Kamu hamil Laras. Kita punya anak. Air mata menetes dari sudut mata Laras. Alhamdulillah, bisiknya. Mas jangan marah lagi ya. Laras nggak selingkuh.
Aku menggeleng kuat-kuat. Tidak sayang. Mas tahu. Mas percaya. Itu anak Mas. Itu keajaiban dari Allah. Mas minta maaf sudah bentak kamu. Mas cinta sama kamu Laras. Cinta mati. Laras tersenyum lemah. Senyum yang menyinari seluruh ruang ICU yang suram itu. 6 bulan kemudian. Suasana rumah di Pondok Indah pagi ini sangat berbeda. Tidak ada lagi keheningan yang mencekam. Yang ada adalah keributan kecil yang membahagiakan. Mas Adrian. Dasi kamu di mana? Kok nggak ada di lemari? Teriak Laras dari kamar atas. Perutnya sudah membuncit besar. Hamil 7 bulan membuatnya terlihat semakin cantik dan bercahaya. Dia berjalan agak susah payah menuruni tangga sambil membawa dasi biru Nafi milikku. Hati-hati sayang. Jangan lari-lari. Teriakku panik dari meja makan sambil buru-buru menyambutnya di tangga. Aku memapahnya turun. Kamu ini bandel banget sih dibilangin jangan capek-capek. Kan ada pembantu. Laras cemberut manja. Ih biarin. Aku kan mau ngurus suami sendiri. Lagian dedek bayi seneng kok kalau ibunya gerak. Nendang-nendang terus nih dari tadi. Aku berlutut di depan perut buncitnya. Menempelkan telingaku di sana. Benar saja ada gerakan halus dari dalam. Assalamualaikum jagoan ayah. Jangan nakal ya di dalam. Jangan bikin bunda susah. Nanti kalau lahir kita main bola sama-sama ya. Laras terkekeh mengusap rambutku. Ayahmu lebay dek. Kami duduk di meja makan. Di sana mama sudah menunggu. Ya mama sekarang tinggal bersama kami. Sejak kejadian itu mama berubah total. Dia memensiunkan diri dari urusan kantor dan fokus mengurus Laras. Pagi ini mama sibuk menyendokkan sayur bayam dan ikan gabus ke piring Laras. Ayo makan yang banyak Laras. Ikan gabus bagus buat penyembuhan luka dan nutrisi otak bayi. Kata mama cerewet tapi penuh kasih sayang. Iya MAH. Ini udah banyak banget loh. Protes Laras sambil tersenyum. Adrian kamu juga makan. Jangan kerja terus. Ingat minggu depan kita ada syukuran 7 bulanan. Undang anak yatim yang banyak. Kita harus banyak sedekah sebagai rasa syukur. Siap MAH. Jawabku sambil melahap nasi goreng buatan Laras. Nasi goreng yang dulu pernah kutolak mentah-mentah kini menjadi makanan favoritku. Hidupku berubah 180 derajat. Vonis dokter itu ternyata bukan akhir segalanya. Itu adalah ujian keimanan. Allah ingin menegur kesombonganku dengan cara mematahkan logikaku. Dia ingin menunjukkan bahwa di atas kertas hasil lab, di atas ilmu pengetahuan manusia, ada kehendaknya yang tak terbatas. Kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Aku menatap Laras dan mamah yang sedang tertawa membicarakan model baju bayi. Hatiku terasa penuh. Dulu aku berpikir kebahagiaan itu ada pada tumpukan uang dan jabatan CEO. Ternyata aku salah. Kebahagiaan itu ada di sini di meja makan sederhana ini bersama wanita yang tulus mencintaiku dan janin yang tumbuh melawan kemustahilan. Aku Adrian Bratadikara. Pria yang dulu divonis mandul. Pria yang dulu hatinya mati. Kini aku adalah pria paling kaya di dunia. Bukan karena hartaku tapi karena aku memiliki cinta dan harapan yang nyata. Dan semua ini karena seorang gadis sederhana yang kupaksa menikah yang dengan sabar meruntuhkan dinding es di hatiku dan membawa keajaiban itu datang. Tamat.